Kisah ini dibuka oleh kedua orang yang punya semesta yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada Woo Hyun Jin. Dia itu tipe orang yang nggak muluk-muluk. Dia cuma pengen hari yang ironisnya terasa menyakitkan, tapi jujur, dia cuma pengen sesuatu yang benar-benar jadi miliknya. Setelah sekian lama mengumpulkan masa kerja yang secukupnya. Di sisi lain, ada Sun Tae-hyun. Semestanya itu simpel tapi presisi, soal milih sofa yang pas buat rumahnya, atau sekadar mikir, bisa nggak ya aku masang paku di tembok ini? Mereka berdua nggak pernah nyangka, di tengah hari yang tenang, tiba-tiba ada penyusupan. Rasanya kayak bencana, kayak bom yang jatuh dari langit tanpa aba-aba. Semesta yang dulu mereka anggap segalanya, sekarang harus berbagi ruang dengan orang baru. Kita intip kerjaan mereka sekarang. Taehyun lagi di pinggir pantai. Angin kencang, silau, tapi dia tetap fokus. Namanya juga asisten fotografer perfeksionis. Cahayanya udah bagus banget nih. Tapi tolong dong, reflektornya singkirin. Malah bikin warnanya rusak. Teriaknya di tengah deru ombak. Dia detail banget sampai ke ujung rambut modelnya. Itu rambutnya nyangkut di sudut angle. Naikin lagi, turun dikit. Nah, masuk. Kamu masuk ke sini. Beda lagi sama Hyun Jin. Dia baru aja selesai nganter paket, badannya capek. Malah hujan turun. Tapi buat Hyun Jin, hujan itu berkah bukan karena romantis, tapi karena diskon supermarket. Dapat ekor gulungan telur, diskonan. Aman deh, sarapan buat beberapa hari ke depan. Tiba-tiba kakaknya, Woo Hyun Ju, muncul di supermarket. Mereka balapan lari demi dapetin barang diskon terakhir. Jam terbang emang gak bohong, Hyun Ju menang telak. Malamnya, mereka duduk bareng di rumah sambil makan pajeon bakwan Korea buatan Hyun Ju. Wangi jagungnya enak banget. Tapi di balik obrolan santai itu, ada kecemasan yang ditutup-tutupi. Kamu nambah kerja paruh waktu lagi ya? Tanya Hyun Ju tiba-tiba. Bukan gitu kak, harga jagung kaleng lagi naik. Makanya Hyun Ju cuma senyum tipis. Dia tahu banget adiknya, kalau lagi bohong, suaranya pasti jadi nada tinggi, alias nada sol. Gak apa-apa Hyun Jin, kamu itu masih muda, dan kamu punya kakak yang bakal jadi payung kokoh buat kamu. Hyun Jin cuma bisa protes kecil, muda apanya kak? Aku udah 30. Diam-diam Hyun Jin tahu kalau kakaknya lagi menyembunyikan sesuatu. Dia pergi ke kantor polisi buat nyari Sun Woo Jin, pacar kakaknya. Hyun Jin langsung to the point. Dia nggak mau kakaknya nunda lamaran cuma gara-gara nunggu dia dapat kerja tetap. Aku izinkan kalian nikah. Aku ini udah kayak ibu dan ayah buat kakak. Jadi, ayo kita atur pertemuan keluarga secepatnya. Sementara itu, di sebuah diskotik, Taehyun lagi jadi pusat perhatian. Orang-orang muji hasil fotonya yang mewah. Katanya, tanpa diedit pun sudutnya udah sempurna. Tapi ya, namanya dunia kerja, pasti ada yang nyinyir. Ada bos yang bisik-bisik soal latar belakang Taehyun. Dia itu hebat ya, padahal cuma lulusan jalanan, nggak kuliah, nggak punya gelar, cuma anak panti asuhan yang riwayat hidupnya kosong kayak kertas putih. Taehyun yang denger itu cuma senyum santai sambil nyaut. Wah, Anda ingat banget ya detail hidup saya, berarti Anda sayang banget sama saya. Tapi ingat kan, orang lulusan jalanan kayak saya ini yang banyak bantu Anda, termasuk hari ini. Dunia Taehyung mendadak runtuh. Bosnya dengan kejam bilang kalau dia itu cuma akun bumbu, sesuatu yang cuma diisap habis rasanya, lalu dibuang kalau sudah nggak berguna. Sakit banget kan? Besoknya, Taehyung bangun dengan kepala pening karena mabuk. Dia ingat kejadian semalam. Dia maki-maki bosnya dan bilang resign. Tapi balasannya lebih menyakitkan. Si bos kirim pesan. Biar jealous ya, bukan kamu yang berhenti, tapi aku yang memecatmu. Frustasi. Jelas. Apalagi tagihan minuman semalam numpuk. Teman-temannya sampai datang ke apartemen dan maksa dia jual barang koleksinya. Akhirnya, dengan berat hati, Taehyung setuju jual lampu hias kesayangannya di marketplace. Di sisi lain, Hyun Jin lagi nemenin kakaknya persiapan nikah. Dia lihat kakaknya naksir sebuah lampu hias mahal. Karena ingin membahagiakan satu-satunya keluarga yang dia punya, Hyun Jin nekat cari lampu itu di marketplace. Ketemu penjualnya ternyata Taehyung. Lampunya masih ada? Oke, aku beli. Mereka bertemu di stasiun Seongsu jam 4 sore. Hyun Jin datang dengan satu misi, mendapatkan lampu hias buat hadiah pernikahan kakaknya. Dia sudah nyiapin semua teknik tower maneuver yang dia bisa. Di sisi lain, Taehyung datang sambil nenteng lampu kesayangannya dengan tatapan sedih. Sebelum ketemu pembeli, dia sempat bisik-bisik ke lampunya. Aduh, anakku, ayah bakal pastiin dulu. Calon rumah barumu ini bener-bener bagus nggak ya buat kamu tinggal? Ya, dia memang seobsesi itu sama barang koleksinya.
Begitu mereka ketemu, dimulailah pertarungan sengit. Ronde pertama nego maut. Hyunjin langsung tancap gas. Mas, ini kan sudah dipakai setahun, berarti barang bekas dong. Bisa nego kan? Taehyung gak terima. Barang bekas apanya? Anakku lagi dengerin sekarang. Tolong jaga bicaranya ya. Ini tuh barang antik, vintage. Ronde kedua adu nasib. Hyunjin pakai jurus sedih. Dia cerita kalau kakaknya sudah membesarkannya sejak gak punya apa-apa. Makanya dia pengen banget kasih kado ini. Mau sungguhan atau bohong? Saya gak tertarik. Saya anak yatim piatu. Jadi gak mempan sama cerita-cerita keluarga kayak gitu. Suasana makin panas pas ronde ketiga. Hyunjin curiga lampunya palsu karena dibungkus rapat banget. Taehyung yang sudah emosi tingkat dewa akhirnya ngebuka bungkusnya dengan bangga. Lihat nih, kecantikan kelas atasnya bakal meluap-luap. Taehyung mulai ngoceh kalau noda di lampu itu adalah desain dan hasil cetakan, bukan goresan pemakaian. Karena udah capek berdebat, Taehyung teriak, "Ah sudah, gak usah beli, jangan beli." Tapi Hyunjin tetap kekeh, "Aku akan beli." Pas lampunya sudah keluar, Hyunjin malah minta difotoin bareng lampu itu. Taehyung makin geleng-geleng kepala. Ini wanita gila ya? Dia pikir dia lagi difoto buat majalah. Pas lagi rebutan lampu, Taehyung bilang itu masih miliknya sebelum dibayar. Hyunjin bilang itu kado kakaknya. Mereka berdua jatuh tersungkur. Taehyung sempat nangkep lampunya sambil teriak, "Anakku, kamu nggak apa-apa." Tapi lampunya pecah berkeping-keping. Mereka berdua akhirnya diusir sama pelayan kafe. Mereka pisah dengan perasaan dongkol. Taehyung nganggap ini hari paling sial, dan Hyunjin juga nggak mau kasih kado lampu pecah ke kakaknya. Pas sudah sampai rumah, Taehyung baru sadar dia salah bawa HP. Ternyata dia bawa HP milik Hyunjin. Pas HP itu di-charge, muncul notifikasi pesan ancaman dari Hyunjin. "Sebelum aku lapor, balikin HP-ku. Besok ada pertemuan keluarga. Kakak iparku itu polisi loh." Taehyung awalnya santai. Terus kenapa kalau kakak iparnya polisi? Tapi pas dia lihat wallpaper HP itu, jantungnya serasa berhenti. Di sana ada foto calon kakak ipar Hyunjin, Sun Woo-jin. Mendadak, memori masa kecil Taehyung muncul. Ingatan saat dia ditinggal sendirian oleh kakaknya dulu. Ternyata, polisi yang dimaksud Hyunjin adalah kakak kandung Taehyung yang sudah lama menghilang. Suasana di restoran hari itu sebenarnya hangat banget. Hyunjin lagi bersemangat. Di acara pertemuan keluarga resmi ini, dia pengen banget flexing alias pamer dikit demi kakaknya. "Silakan kakak ipar, makan yang banyak ya. Hari ini aku yang traktir. Lagian kan dari pihak kita ada satu orang lebih banyak. Jadi biar aku aja yang bayar. Ayo kak, cobain ini," celoteh Hyunjin dengan riang. Mereka lagi asyik-asyiknya makan. Sampai tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Seseorang masuk dengan santai. Itu adalah Taehyung. Wah, sepertinya aku agak terlambat ya. Maklum, baru dapat undangannya mendadak banget kemarin. Ucapnya dingin sambil meletakkan HP milik Hyunjin di atas meja. Woo-jin, calon kakak ipar, langsung mematung. Wajahnya pucat pasi melihat siapa yang datang. Hyunjin yang kebingungan langsung protes. "Loh, kenapa orang nyebelin ini bisa ada di sini? Ini kan acara keluarga." Tapi Taehyung malah menatap Woo-jin dan tersenyum sinis. "Hyung, sudah berapa tahun ya kita nggak ketemu, Yung?" Hyunjin kaget setengah mati. "Hyung," Taehyung melirik Hyunjin. "Ah, apa sekarang aku harus mulai manggil kamu ipar?" Seketika, suasana di meja makan itu jadi sangat canggung dan membeku. Taehyung dengan santainya duduk dan bergumam, "Pemilihan restorannya bagus juga. Kebetulan makanan favoritku itu kepiting." Merasa ada yang nggak beres, Hyunjin langsung menarik Taehyung keluar ruangan. "Permisi sebentar, kita harus bicara," ancam Hyunjin. Di luar, Taehyung malah tersenyum getir. "Aku belum sempat bilang makasih ke kamu." "Makasih ya, berkat wallpaper di HP-mu itu, aku bisa ketemu lagi sama kakakku setelah sekian lama." Hyunjin makin bingung. "Tunggu, bukannya kemarin kamu bilang kamu itu yatim piatu?" "Ya, seperti yang kamu dengar tadi, kami baru aja ketemu lagi," jawab Taehyung. Hyunjin tanpa sadar membongkar sebuah fakta menyakitkan. "Kamu beneran adiknya? Kak Woo-jin gak pernah cerita soal kamu sama sekali. Dia bahkan bilang ke kita kalau nggak akan ada satupun keluarganya yang datang ke pernikahan." Mendengar itu, raut wajah Taehyung berubah. Hatinya mencelos. "Ah, ternyata kakakku bilang begitu ya? Oke, aku ngerti sekarang." Sementara itu di dalam, Hyunju kakak Hyunjin mencoba mencairkan suasana. Dia bertanya pada Woo-jin, "Itu benar adik yang pernah kamu ceritain waktu itu kan?" Woo-jin tampak panik. "Kayaknya aku harus ngomong berdua dulu sama Taehyung." Tapi terlambat. Taehyung sudah masuk kembali ke ruangan. Hyunju dengan ramah menyapanya, "Aku boleh manggil Taehyung sih kan? Ngomong-ngomong, Taehyung sih kerjanya apa?" Taehyung menatap tajam kakaknya. "Hyung, kerjaku apa ya? Oh ya,
Aku ini fotografer. Mendengar itu, Hyunju makin antusias. Memuji kalau pekerjaan seni itu keren. Lalu bertanya berapa umurnya. Pertanyaan-pertanyaan polos itu justru membuat Tae Ha-young makin muak. Hah, bener-bener ya? Ternyata kamu emang gak pernah cerita apa-apa tentangku ke mereka. Woo-jin langsung berdiri, mencoba menarik adiknya. Ayo kita keluar. Kita ngomong di luar aja sama Hyung. Tapi bom itu akhirnya meledak. Tae-hyung menepis tangan kakaknya. Kenapa? Takut aku cerita ke mereka kalau kamu ngebuang aku ke panti asuhan. Asal Anda tahu ya, kakak ipar, pria ini jago banget ngebuang orang. Kalau hidupnya lagi susah, orang pertama yang bakal dia buang itu keluarganya sendiri. Jangan terlalu percaya sama dia. Tae-hyung melangkah pergi dengan penuh amarah. Woo-jin buru-buru mengejarnya sampai keluar. Tae-yonggi, ayo kita bicara dulu, panggil Woo-jin dengan nada memohon. Tae-hyung berbalik. Matanya merah menahan luka bertahun-tahun. Bicara, apa? Mau bahas soal gimana kamu ngebuang aku dengan lebih jelas? Denger ya Hyung, kamu tahu nggak kenapa selama ini aku megang kamera dan jadi fotografer? Aku ngelakuin itu karena kamu. Napas Tae-hyung memburu. Suaranya bergetar. Karena kamera itu adalah hadiah ulang tahun terakhir yang kamu kasih ke aku. Di luar restoran, pertahanan Tae Ha-young akhirnya benar-benar runtuh. Hadiah kamera di ulang tahun terakhirnya itu ternyata bukan tanda cinta, melainkan tanda perpisahan. Yoongi, kamu ingat kan hadiah itu? Cuma dengan ngasih satu barang itu, kamu ngebuang aku. Kebohongan macam apa itu sialan? Umpat Tae Ha-young dengan mata berkaca-kaca. Sejak hari itu, kamu udah ngeluarin aku dari hidupmu. Dan sekarang, tanpa tahu diri aku malah datang ke sini pas kamu mau bikin keluarga baru. Apa yang sebenarnya aku harapkan? Tae-hyung menarik napas panjang, menatap tajam mata pria yang dulu sangat dia sayangi itu. Sekarang, aku nggak akan nunggu Hyung lagi kali ini. Akulah yang ngebuangmu. Aku nggak bisa doain kamu hidup bahagia. Mari kita jangan pernah ketemu lagi, Sun Woo-jin. Malam itu, sesampainya di rumah, Tae Ha-young mengemasi semua barang kenangannya. Ia teringat momen ulang tahun terakhir itu tawa bahagia yang perlahan berubah jadi kesedihan panjang. Beberapa waktu kemudian, hari pernikahan Woo-jin dan Hyunju pun tiba. Semuanya tampak sempurna. Tapi, di tengah keramaian, Hyunjin menatap sendu ke arah satu kursi yang kosong. Pada akhirnya, dia benar-benar gak datang. Batinnya. Saat temannya bertanya siapa yang dia cari, Hyunjin cuma tersenyum tipis dan menjawab, bukan siapa-siapa. Dan sayup-sayup terdengar suara fotografer memanggil. Sekarang kita akan mengambil foto keluarga mempelai pria dan wanita. Tolong merapat. Sebuah foto keluarga baru, tanpa kehadiran Tae-hyung. Waktu berjalan cepat. 3 tahun kemudian, semesta mereka sudah berubah total. Hyunjin sekarang sibuk dengan rutinitasnya sebagai karyawan kantoran di perusahaan Sodam Hari, dan yang mengejutkan Tae-hyung juga sama. Sang fotografer jalanan yang idealis itu kini menjelma menjadi staf officer biasa yang sibuk dengan kerjaan sehari-hari. Tapi ada satu pencapaian besar. Tae-hyung akhirnya punya rumah sendiri. Walaupun cuma apartemen kecil berukuran 14 pyeong, buatnya itu adalah kemerdekaan sejati. Akhirnya, aku bebas maku dinding ini, tanpa ada yang bakal ngomelin aku. Serunya puas. Temannya yang masih kerja serabutan freelance datang berkunjung dan mulai mengeluh. Kayaknya aku harusnya ngikutin jejakmu dari 3 tahun lalu deh. Berhenti. Motret. Emang apartemen 14 pyeong ini masuk akal buat ukuran sukses? Tae-hyung langsung membantah dengan bangga. Wah, ini nih yang tuan freelance nggak tahu. Bisa dapat pinjaman bank dan punya asuransi sosial dari kantor itu, keuntungan yang luar biasa besar. Temannya menatap miris. Terus, kamu beneran nggak mau motret lagi? Katanya kalau perasaan seniman dipendam, orangnya bisa mati. Tae-hyung tersenyum sinis. Buktinya aku nggak mati. Lagian, sekarang udah nggak ada lagi orang yang pengen aku tunjukin hasil fotoku. Dia langsung mengalihkan pembicaraan, sibuk merencanakan isi apartemennya. Nanti aku taruh rak di sini buat koleksiku. Terus aku mau beli sofa yang bagus. Temannya geling-geling kepala. Bosenin banget sih. Orang yang hidupnya terlalu rajin dan penuh rencana kayak kamu ini bukan seleraku. Sambil bersandar di dinding barunya, Tae-hyung mengucapkan filosofi hidupnya yang baru, sebuah kalimat yang lahir dari luka masa lalunya. Denger ya, jangan pernah ngejar manusia, kejarlah rumah. Manusia itu, sebesar apapun harapan yang kita kasih, ujung-ujungnya cuma ngasih pengkhianatan. Tapi rumah dan uang, mereka nggak akan pernah mengkhianatiku. Lihat aja, ini adalah kehidupan lajang yang sempurna. 3 tahun berlalu, nggak membuat segalanya jadi lebih mudah buat Hyunjin. Di saat Tae-hyung sudah punya apartemen sendiri, Hyunjin justru lagi hancur. Karena statusnya di kantor nggak kunjung jadi pegawai tetap. Kalimat bosnya benar-benar menusuk mental. Hyunjin nih,
Saya tahu kamu kerja keras, tapi zaman sekarang, kerja keras aja nggak cukup. Lulusan kampus bagus itu banyak, kamu butuh sesuatu yang menonjol. Dan jujur aja, skill atau spesifikasi itu sekarang dibangun pakai uang. Hyunjin cuma bisa termenung sendirian. Cuma buat menghidupi satu orang diriku sendiri? Kenapa sesulit ini? Apa yang harus aku bilang ke kakak? Batinnya pilu. Malam itu, Hyunjin pulang ke rumah kakaknya, Hyunju. Di sana meja sudah penuh dengan makanan favoritnya, japchae dan tteokbokki buatan rumah. Hyunjin berusaha akting seceria mungkin. Wah, asik. Masakan kakak emang terbaik. Di luar sana orang-orang suka masukin daun perila ke tteokbokki. Aku nggak cocok banget. Makanan rumah emang juara. Tapi mata seorang kakak nggak bisa ditipu. Kenapa berat badanmu turun terus? Kamu nggak makan teratur ya? Tanya Hyunju cemas. Hyunjin makin kencang bersandiwara. Naik tahu kak, makan di kantin perusahaan itu gizinya seimbang banget. Karbohidrat, protein, lemak semuanya ada. Maklum, setelah jadi karyawan tetap rasanya beda. Lemburnya banyak banget, makanya aku jarang balas telepon. Maaf ya kak. Namun, sandiwara itu runtuh seketika saat Hyunju bicara jujur. Ternyata, diam-diam Hyunju menemukan semua dokumen persiapan kerja Hyunjin yang gagal ditumpukan barang-barangnya. Hyunjin pulanglah ke rumah di Seoul. Kakak sekarang sudah punya sedikit kelonggaran uang. Kamu gak perlu lari sampai sesak napas sendirian lagi. Kali ini, biarkan kakak mendukungmu dengan benar. Ucap Hyunju lembut. Bukannya merasa tenang, Hyunjin justru merasa harga dirinya diinjak-injak. Dia lari ke kamar. Tapi kakaknya menyusul. Di sanalah ledakan emosi itu terjadi. Sejak kapan kakak tahu aku gagal jadi karyawan tetap? Tanya Hyunjin dengan suara bergetar. Kenapa kakak selalu bikin aku kelihatan bodoh? Setiap kali kakak begini, aku merasa diriku sangat menyedihkan. Sampai rasanya ingin mati. Hyunjin menangis sejadi-jadinya. Dia merasa kasih sayang kakaknya justru jadi beban yang membuktikan kalau dia nggak becus mengurus hidupnya sendiri. Apa kakak sengaja bikin kamar buatku? Karena menganggap aku belum bisa menghidupi diri sendiri. Apa kakak mau aku jadi benalu selamanya? Hyunju Kajeji, kenapa kamu bilang begitu? Kamu bukan benalu. Tapi Hyunjin sudah menutup hatinya. Aku ini benjolan yang menempel erat di tubuh kakak. Kadang, aku berharap aku sendirian. Bukan sebagai adikmu, tapi cuma sebagai Woo Hyunjin. Aku nggak akan pernah masuk ke rumah ini lagi. Jadi tolong, jangan pedulikan aku. Hyunjin lari keluar, meninggalkan kakaknya dalam diam. Namun, baru beberapa langkah di jalanan yang dingin, rasa sesal mulai menyerang. Dia sadar, kata-katanya tadi terlalu kasar untuk seseorang yang hanya ingin mencintainya. Di kantor polisi, Woo-jin baru saja menutup telepon dengan istrinya. Hyunju, dia mencoba tenang, yakin kalau keributan antara istrinya dan Hyunjin bakal membaik sebentar lagi. Pasti nanti dia hubungi kalian kok. Biasanya juga langsung baikan, ucap Woo-jin santai kepada rekannya yang sempat menyinggung soal rencana perayaan ulang tahun pernikahannya. Tapi ketenangan itu buyar saat sebuah pesan masuk. Ayahnya akan bebas bersyarat. Wajah Woo-jin berubah kesal. Dia mencoba menelepon adiknya, Taehyung, tapi pikirannya kacau. Keesokan harinya, di dalam mobil suasana terasa tegang. Hyunju menyadari kegelisahan suaminya. Apa ini soal Taehyung lagi? Kamu masih belum bisa cerita semuanya ya? Tanyanya lembut. Dan dalam sekejap, sebuah truk besar menghantam mobil mereka. Semesta seolah berhenti berputar. Hari itu, Taehyung dan Hyunjin menerima telepon yang paling mereka takuti seumur hidup. Kakak mereka telah meninggal dunia. Mereka berlari sekuat tenaga menuju rumah duka, sambil memutar kembali memori indah yang kini terasa menyakitkan. Hyunjin teringat tawa kakaknya. Kak, di dunia ini aku paling sayang kakak. Yang dijawab dengan hangat, kakak juga paling sayang Hyunjin. Di sisi lain, Taehyung menangis mengingat janji masa kecilnya. Hyung, kapan datang? Berapa malam lagi aku harus tidur? Kalau sudah tidur 100 malam dan tumbuh besar, Hyung akan jemput. Tapi penyesalan terbesar ada di sana, di depan foto duka. Hyunjin hancur mengingat kote-kata kasarnya kemarin. Semua itu bohong, Kak. Bagaimana bisa kakak pergi setelah percaya kata-kata itu? Aku bukan mau sendirian. Aku bukan mau kakak pergi. Raungnya, mereka kehilangan kesempatan untuk mengucapkan satu kata sederhana. Maaf. Di tengah isak tangis yang menyesakkan, tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang sangat lucu. Wajahnya penuh bedak, menatap dunia dengan polos. Dia tidak tahu kalau dia adalah satu Satania yang selamat. Dia adalah Sun Woo-ju. Woo-ju terus menangis memanggil mamanya. Dia melihat Taehyung dan tiba-tiba berlari ke arahnya. Taehyung yang belum pernah berurusan dengan anak kecil tampak bingung dan sedikit takut. Tiba-tiba, ada kejadian konyol di tengah duka. Seorang petugas bunga hampir menabrak Woo-ju. Refleks Taehyung dan Hyunjin lari menyelamatkannya. Taehyung berhasil memeluk Woo-ju,
tapi tangannya nggak sengaja menyenggol Hyunjin sampai terlempar jatuh. Akhirnya, Hyunjin harus dibawa ke rumah sakit karena cedera. Dan Tae-hyung terpaksa menggantikannya menyambut tamu di ruang duka bersama si kecil Uju. Suasana di rumah duka jadi unik karena kehadiran Uju. Saat rekan-rekan kepolisian, Ujin datang dan memuji kebaikan almarhum. Si kecil Uju duduk di samping pamannya dengan wajah serius. Petugas rumah duka datang bertanya soal menu makanan. Mau sup daging pedas atau sup lobak? Tiba-tiba, tangan kecil Uju menunjuk salah satu menu. Tae-hyung yang sudah lelah lahir batin cuma bisa bilang, ikuti aja apa kata kepala pelayat yang asli itu. Pas ditanya porsi makanan, Uju membuka jari-jarinya seolah sedang berhitung. Tae-hyung menyambar, katanya porsi 100 orang. Petugas itu nggak berhenti sampai di situ. Dia terus bertanya soal kain kafan, jenis peti mati, hingga guci abu jenazah. Tae-hyung yang sudah kesal setengah mati, akhirnya menjawab singkat, padat dan jelas. Nomor 1? Cukup nomor 1 saja? Tolong seragamkan semuanya dengan nomor 1. Di tengah suasana rumah duka yang hening, ada satu suara yang nggak berhenti-berhenti. Tangisan si kecil Uju, dia terus merengek sambil narik-narik baju Tae-hyung. Tae-hyung yang nggak pernah pegang bayi jelas panik. Aduh, kenapa sih bayi ini? Pergi sana, usirnya dengan kikuk. Tapi karena Uju nggak mau diam, akhirnya Tae-hyung nyerah. Dia ngasih sebutir permen. Ajaib, Uju langsung diam dan pamer senyum paling imut sedunia. Tae-hyung cuma bisa bengong sambil mikir, duh, harus aku apain ya anak ini? Nggak lama setelah diam, Uju mulai beraksi dengan keimutan randomnya. Dia asyik mengupil, terus tanpa dosa. Jarinya dijilat sendiri. Tae-hyung yang lihat itu langsung syok berat. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan campur jijik yang luar biasa. Hi, menjijikan banget. Batinnya sambil mundur teratur. Tapi Uju malah makin semangat deketin paman barunya itu. Tae-hyung makin bingung. Aduh, mana sih bibimu Hyunjin? Kapan dia balik? Tae-hyung mencoba menjaga jarak. Hei, jangan deket-deket. Berhenti di situ. Tunggu. Tapi ya namanya bayi, Uju malah makin kencang ngejar. Akhirnya, Tae-hyung terpaksa menggendong Uju. Tapi baru aja diangkat, dia langsung mengeluh. Wah, kenapa kamu berat banget? Isinya kotoran semua ya? Kamu tadi makan apa sih? Belum sempat Tae-hyung nyelesain kalimatnya, dia ngerasa ada yang gak beres. Uju mulai mual. Hei, berhenti. Jangan sekarang. Bukan itu kan? Berhen. Hok, teh lembaci. Uju muntah tepat di wajah Tae-hyung. Sambil sibuk ngebersihin baju dan wajahnya yang kena muntah, Tae-hyung gak berhenti ngomel sendiri. Dia bener-bener kesal sama keadaan. Sun Tae-hyung, kok bisa-bisanya kamu datang ke sini cuma buat ngalamin kejadian kayak gini? Gumamnya penuh emosi. Dan Hyunjin, kemana sih dia? Awas ya, begitu dia datang, semua biaya bakal aku tagih. Mulai dari jasa aku jadi rumah duka, sampai biaya cuci tangan gara-gara muntah ini. Ji sebelanya Uju malah asyik main air dan tertawa renyah. Seolah gak ngerasa baru aja bikin bencana. Tae-hyung makin sewot, malah ketawa. Sekarang bukan waktunya buat ketawa tahu. Sadar diri dong. Duh, ini bibimu beneran bakal datang gak sih? Bayangkan kondisi Tae-hyung saat itu. Dia sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Setelah kena muntah dan pusing mengurus bayi sendirian, dia akhirnya mengambil jalan pintas yang super kreatif, tapi agak ngaco. Dia memasukkan Uju ke dalam ember plastia, ember yang biasanya ada di kamar mandi, lalu menariknya keluar ke tengga-tengga acara duka. Lucunya, para tamu yang melihat malah terpesona. Wah, lihat anak itu. Imut sekali ya, puji mereka. Tanpa tahu kalau kendaraan Uju itu sebenarnya darurat banget. Tak lama kemudian, Hyunjin akhirnya muncul. Penampilannya benar-benar lusuh. Dan tangannya sudah terbungkus gips. Katanya, ligamenku meregang. Jadi harus digips selama 2 minggu. Keluhnya lemas. Tapi begitu dia melihat Uju ada di dalam ember, matanya langsung melotot. Dia berlari menghampiri si kecil. Tae-hyung, bukannya ini ember yang di kamar mandi tadi? Kenapa kamu taruh anak ini di sini? Omel Hyunjin. Tae-hyung yang sudah lelah lahir batin cuma bisa membalas dengan ketus. Ya makanya, kenapa kamu serahin anak ini ke aku sendirian? Uju mulai menangis. Hyunjin yang kasihan mencoba mengeluarkan ponakannya dari ember itu. Tapi apa daya tangannya yang terluka bikin dia gak kuat mengangkat beban. Tae-hyung yang melihat itu cuma bisa mendengus kesal, melihat betapa kacaunya mereka berdua. Di tengah kekacauan itu, sahabat Hyunjin, Baek Se-yeon, datang. Dia langsung memeluk Hyunjin dengan erat sambil menangis. Sangat melelahkan kan? Bisik Se-yeon. Hyunjin mengangguk lemah. Iya, tapi rasanya lebih baik karena aku gak sendirian mengurus rumah duka ini.
Seyeon melirik ke arah Taehyung. Oh, pria dari aplikasi yang kamu ceritain itu ya? Hyunjin pun mulai bercerita jujur, tanpa tahu kalau Taehyung sebenarnya mendengarkan dari kejauhan. Dia banyak membantu. Seyeon, setelah aku balik dari rumah sakit, ternyata dia sudah mengurus semuanya. Mulai dari milih kain kafan, guci abu, sampai milih peti mati buat kakak. Sebenarnya aku nggak tahu apa-apa soal urusan ini. Malam-malam di rumah duka terasa begitu panjang. Saat si kecil Wooju akhirnya tertidur lelap, Hyunjin dan Taehyung sibuk membereskan si isi. Mereka berdua bergantian menjaga dan bermain dengan Wooju di sela-sela menyambut tamu. Kelelahan mereka sudah sampai ke tulang. Mereka cuma dua orang asing yang dipaksa keadaan untuk menjadi orang tua dadakan dalam semalam, tanpa tahu harus berbuat apa setelah semua ini selesai. 1 bulan berlalu. Debu di pemakaman kedua kakak mereka sudah mulai mengendap, namun masalah baru muncul saat petugas perlindungan anak mendatangi mereka. Karena saat ini Wooju tidak punya wali hukum. Jika Anda berdua tidak berniat membesarkannya, dia harus dipindahkan ke fasilitas perlindungan, ujar petugas itu dengan nada formal. Sebagai kerabat terdekat, siapa di antara kalian yang akan membesarkan Wooju? Mendengar itu, pertahanan Taehyung runtuh bukan karena sedih, tapi karena rasa frustasi yang sudah menumpuk di ubun-ubun. Hah, sampai hal begini pun kalian tanya ke aku, ucapnya dengan nada kesal. Selama 3 hari di rumah duka, aku dipaksa mutusin porsi sup untuk tamu, milih bahan kain kafan, sampai bentuk pegangan peti mati. Semuanya aku yang jawab. Sekarang soal nyawa anak ini pun kalian tanya ke aku. Taehyung menatap Wooju dengan tatapan pahit. Aku baru lihat anak ini pas datang ke sini. Aku bukan tipe orang yang bisa tanggung jawab ke siapapun. Hubunganku dengan Sun Woo-jin cukup sampai di sini saja. Tanpa menoleh lagi, Taehyung pergi meninggalkan ruangan. Di tengah keheningan yang menyakitkan itu, Hyunjin menarik napas panjang. Meskipun hidupnya sendiri masih berantakan, dia tidak bisa membiarkan keponakannya terlantar. Aku yang akan membesarkannya, ucap Hyunjin mantap. Aku yang akan membesarkan Wooju. Hyunjin pun menggendong Wooju keluar. Namun, begitu sampai di depan pintu, ternyata Taehyung masih ada di sana. Dia tidak benar-benar pergi. Tanpa banyak bicara, Taehyung mengambil tas jinjing berat yang dibawa Hyunjin dan mengantarkannya sampai ke depan taksi. Taehyung menaruh tas itu ke dalam mobil, lalu menatap Hyunjin untuk terakhir kalinya. Ini kewajiban terakhirku, katanya datar. Mulai sekarang, mari kita jangan ketemu lagi. Kayaknya nggak ada alasan lagi buat kita terlibat satu sama lain. Hiduplah dengan baik, besarkan anak ini dengan benar, dan semoga tanganmu cepat sembuh. Taehyung kemudian melirik ke arah Wooju yang ada di gendongan Hyunjin. Hei bayi, kamu juga. Mari jangan ketemu lagi ya. Nah, ini hadiah terakhir buatmu. Taehyung memberikan sebutir permen ke tangan kecil Wooju sama seperti saat dia mencoba mendiamkan tangisnya di rumah duka dulu. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Hyunjin dan bayi kecil itu dalam kesunyian jalanan. Malam itu, langkah kaki Hyunjin terasa berat banget waktu dia nuntun Wooju masuk ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, bukannya rasa lega karena sampai di rumah, yang ada malah suasana yang mendadak jadi sesak. Kamu tahu kan, rasanya kalau sebuah rumah yang biasanya ramai atau punya jiwa, tiba-tiba terasa dingin dan hampa. Itulah yang dirasakan Hyunjin. Setiap sudut villa itu seolah-olah manggil-manggil memori tentang kakaknya. Hyunjin akhirnya gak kuat lagi. Dia duduk sendirian, dan semua pertahanan yang dia bangun seharian itu runtuh total. Penyesalan itu datang kayak ombak, besar banget. Dia nangis sesenggukan, nyesel kenapa dulu dia begini, kenapa harus terjadi begitu. Dia bingung. Setelah ini, aku harus gimana? Lagi asyik-asyiknya Hyunjin tenggelam dalam kesedihan. Tiba-tiba ada langkah kecil mendekat. Mungkin dia nggak paham secara teknis apa yang terjadi, tapi dia tahu kalau dunianya sudah berubah. Pas suasananya lagi pilu-pilunya, tiba-tiba ada bunyi ting di ponsel Hyunjin. Sebuah pesan masuk. Hyunjin buka pesan itu dengan mata sembab. Isinya, selamat, Anda diterima bekerja di perusahaan catering pangan BS. Harusnya, ini momen sujud syukur. Ini pekerjaan yang dia impi-impikan kan? Tapi bukannya senyum, Hyunjin malah merasa hatinya makin perih. Dia melihat layar ponsel itu dengan tatapan kosong. Kenapa baru sekarang? Pikiran itu terus muter di kepalanya. Dia merasa takdir lagi main-main sama dia. Seandainya pesan itu datang lebih awal, mungkin sehari atau beberapa jam lebih cepat,
Dia merasa nggak perlu menyakiti hati kakaknya. Dia merasa nggak perlu ada konflik yang berakhir dengan penyesalan sedalam ini. Kabar yang harusnya jadi awal masa depan yang cerah, justru terasa kayak garam yang ditaburin di atas luka yang masih basah. Hyunjin sadar, hidupnya memang sudah berubah total. Dan mulai saat ini, perannya bukan cuma buat dirinya sendiri lagi, tapi juga buat Woo-ju. Malam itu, Tae Ha-young melangkah masuk ke studio temannya. Begitu pintu kebuka, si Jun langsung nyambar, "Toko udah tutup bro." Tapi Tae Ha-young gak peduli. Dia datang sambil nenteng minuman. Dengan gaya so asyik, dia bilang kalau malam ini itu momen spesial. Dia mau ngerayain keberhasilannya keluar dari kamar kos yang katanya sekecil upil. Sekarang, dia punya rumah baru yang bisa dia dekor sesuka hati. Jun menatap Tae Ha-young dalam-dalam. Dia tahu banget kebiasaan temannya ini. "Lo tuh cuma bawa soju kalau lagi ada masalah," kata Chun telak. Dia ngingetin kalau terakhir kali Tae Ha-young bawa soju itu pas ada acara pertemuan keluarga kakaknya. Akhirnya, pertahanan Tae Ha-young runtuh juga. Dia ngaku kalau kali ini pun sama. Bedanya, masalahnya jauh lebih berat. Dia baru aja pulang dari pemakaman. Tae Ha-young mulai cerita dengan nada yang campur aduk. Di pemakaman itu, semua orang memuja-muja Sun Woo-jin. Katanya, Woo-jin itu orang yang sangat baik. Malaikat pokoknya sempurna deh. Sementara Tae Ha-young, dia cuma bisa berdiri di sana tanpa bisa keluar air mata setetes pun. Ada rasa asing yang bikin dia sesak. Dia ngerasa, sebenarnya apa sih yang aku tahu tentang dia? Bahkan, fakta kalau Woo-jin punya anak pun, Tae Ha-young baru tahu hari itu. Gila kan? Nah, disinilah puncaknya. Waktu di pemakaman, para orang dewasa mulai nanya-nanya hal yang bikin Tae Ha-young pengen lari. "Apa kamu yang bakal ngebesarin anak itu?" Tae Ha-young ngerasa dunia kayak mau runtuh. Dia bilang ke Jun dengan nada frustrasi, "Aku bukan orang yang pantas buat beban kayak gitu. Selama ini, dia cuma fokus membesarkan dirinya sendiri. Dia nggak punya rencana, apalagi niat buat jadi ayah dadakan buat anak siapapun." Di tengah kekacauan pikirannya, ada satu hal yang terus-terusan muter di kepala Tae Ha-young kayak kaset rusak. Itu adalah pesan teks terakhir dari Woo-jin. Isinya singkat, tapi sekarang kerasa berat banget. Kakaknya nulis kalau ada sesuatu yang sangat penting yang mau dibicarain, dan dia nunggu kabar dari Tae Ha-young. Pesan itu nggak pernah terbalas, sampai kakaknya pergi selamanya. Keesokan harinya, rumah Hyunjin udah nggak ada estetik-estetiknya sama sekali. Rumah ini bener-bener kayak habis diterjang badai mini. Mainan Woo-ju berhamburan di mana-mana, dari ruang tamu sampai ke sudut-sudut yang nggak terduga. Di tengah kekacauan itu, Hyunjin berusaha tetap waras. Dia lagi sibuk di dapur, nyiapin makanan buat Woo-ju. Sambil masak, dia sempat-sempatnya berandai-andai. Dia bilang ke Woo-ju kalau dia bakal kasih makanan paling enak. Dia bahkan sudah ngebayangin, nanti kalau aku kerja di BS Food, aku bakal bikin menu yang begini begitu. Pokoknya, Hyunjin lagi semangat-semangatnya memotivasi diri sendiri lewat makanan. Tapi ya namanya juga bayi, realitanya nggak seindah bayangan. Pas Hyunjin dengan penuh semangat mau nyuapin, Woo-ju malah menolak mentah-mentah. Makanannya dilepeh, disembur, pokoknya bikin Hyunjin yang udah capek makin kewalahan. Lagi pusing-pusingnya, tiba-tiba Seon datang. Begitu buka pintu, Seon langsung melongo. Ini rumah apa kapal pecah? Dia heran gimana bisa orang tetap betah tinggal di ruang tamu yang kondisinya udah kayak gitu. Melihat Hyunjin yang rambutnya udah acak-acakan dan Woo-ju yang juga belepotan, Seon akhirnya luluh. Dia nanya apa yang bisa dia bantu. Hyunjin yang udah lemas akhirnya minta satu hal yang sederhana tapi mewah buat dia saat itu. Minta tolong dicuciin rambutnya. Begitu selesai keramas, Hyunjin langsung merasa kayak manusia baru. Rasanya aku bisa hidup lagi. Mereka mulai bahas rencana besar Hyunjin buat wawancara di BS Food. Hyunjin sudah membulatkan tekad, dia harus lulus, dapat kerjaan itu. Dan dia pengen buktiin kalau dia bisa besarin Woo-ju dengan layak tanpa harus merasa iri atau minder sama siapapun. Tapi ada satu kendala teknis, siapa yang jaga Woo-ju pas dia wawancara? Seon sebagai sahabat sejati langsung pasang badan. Dia bilang dia yang bakal jagain. Tapi ya, yang namanya anak kecil, tenang itu cuma bertahan 5 menit. Anak kecil itu main air, nggak tanggung-tanggung. Sabunnya ditumpahin kemana-mana sampai licin dan berantakan. Hyunjin panik, berusaha menghentikan Woo-ju, tapi yang ada malah makin kacau. Dan puncaknya, Woo-ju meninggalkan hadiah di dalam bathtub. Iya, dia buang air di sana. Hyunjin dan Seon cuma bisa berdiri mematung, lemas, ngerasa bener-bener kalah perang sama satu anak kecil. Di sela-sela rasa capeknya, Hyunjin cuma bisa mengeluh sambil ketawa miris. Begitulah hari pertama Hyunjin jadi ibu dadakan. Seon terduduk lemas, wajahnya pucat.
kayak orang yang baru aja jiwanya kesedot keluar. Dia menoleh ke Hyunjin dengan tatapan gak percaya. Hyunjin, beneran deh, gimana caranya kamu bakal jalanin ini sendirian? Tanya Seon dengan nada khawatir tingkat dewa. Baru sebentar aja, jiwaku rasanya udah melayang entah kemana. Hyunjin, meskipun capeknya luar biasa, mencoba tetap tegar. Dia memegangi lengannya yang masih sakit. Gak apa-apa, jawabnya pelan. Kalau lenganku sudah mendingan, pasti semuanya bakal lebih mudah. Di sisi lain kota, si Taehyung emang lagi hidup enak atau setidaknya lagi berusaha bikin hidupnya kelihatan enak. Dia lagi ada di apartemen barunya yang lagi direnovasi. Bukannya bantuin, dia malah berdiri kayak mandor paling galak sedunia. Dia menunjuk sana-sini dengan gaya bosinya. Dapurnya harus begini, ruang tamunya begitu, kata Taehyung dengan nada menuntut. Terus dia nunjuk satu sisi tembok. Dan di sebelah sini, aku mau stop kontaknya benar-benar tertanam di dalam dinding. Jangan ada kabel kelihatan. Di sini mau aku pasang TV sama soundbar, jadi buatin tempat yang pas. Si Pak Tukang yang dengar permintaan itu cuma bisa menghela napas panjang sambil gereger kepala. Aduh, Mas, itu kerjanya susah banget. Lagi pula, kalau TV-nya udah dipasang, kabelnya juga ketutup kok. Saya beneran gak ngerti kenapa harus repot-repot nanam kabel di apartemen tua begini. Taehyung gak mau kalah. Katanya bisa kalau lantainya dibongkar. Pokoknya aku mau bagian dalamnya bersih, gak berantakan. Si tukang mulai naik pitam. Kalau masnya ngerasa lebih ngerti, kenapa gak kerjain sendiri aja? Bongkar lantai itu ada risikonya. Kalau salah sentuh pipa air, bisa banjir satu rumah. Bukan cuma rumah ini, rumah di bawah juga bisa kacau. Mas mau tanggung jawab? Dengan santainya, Taehyung menjawab. Ya, karena itu saya bayar uang dan nyerahin ke Pak Bos yang punya keahlian. Kan bapak ahlinya. Si tukang makin curhat, Mas. Saya ini ngasih harga udah murah banget, sangat murah. Tapi permintaan Mas itu banyak banget. Jadi kerjanya nggak jalan-jalan. Tapi ya namanya Taehyung. Dia nggak peduli soal curhatan si tukang. Dia cuma mau semuanya sempurna. Tolong bantu ya Pak Bos. Bagian ini harus kelar dulu, biar Ubin bisa masuk. Dan jadwal pindahan saya nggak berantakan. Sementara itu di kantor pusat pangan BS, di sana ada seorang manajer tim bernama Pak Yun Song. Dia ini tipe manajer idaman, ganteng, pinter kerja, dan jago masak. Hari itu, dia lagi pamer keahlian di dapur kantor. Dia masak sup tahu kedelai pakai aroma sayur camnamul. Katanya sih, bumbunya dibuat agak kuat biar cocok sama selera anak kos. Para direktur yang nyicipin langsung manggut-manggut puas. Tapi ada satu hal yang bikin direktur heran. Manajer Park, produkmu laku keras, tapi kok anggota timmu selalu ada yang kosong? Yun Song cuma senyum tipis. Karena itu, kami akan segera pilih anggota baru. Setelah acara masak-masak itu, asistennya yang bernama Jo Guyu Jung kasih daftar pelamar buat wawancara besok. Pas lagi buka-buka berkas, gerakan tangan Yun Song berhenti di satu nama. Hyunjin. Detik itu juga, dia langsung flashback. Dia ingat senyuman Hyunjin dan gimana dulu mereka punya kenangan manis. Yun Song senyum sendiri, lihat foto di resume itu. Wah, kayaknya bakal ada aroma-aroma CLBK nih di kantor. Besok paginya, suasana di rumah Hyunjin penuh semangat. Dia lagi nyuapi Uju sambil curhat. Uju, Bibi harus lulus hari ini ya, biar nanti bisa beliin kamu cemilan yang enak. Tapi, tepat saat dia mau berangkat, telepon dari Seon masuk. Bukannya kabar siap menjemput, Seon malah nangis-nangis panik. Hyunjin, maaf banget. Aku diseret bosku ke Busan. Aku mau resign aja apa ya? Atau aku telepon ibuku buat bantuin kamu? Hyunjin bingung. Dia nggak mau ngerepotin ibu Seon yang sudah sepuh. Nggak apa-apa Seon, kamu pergi aja. Biar aku urus sendiri. Panik pastinya. Hyunjin langsung lari ke tetangga sebelah. Tante, tolong. Aku ada wawancara penting. Bisa nggak? Titip Uju sebentar aja. Tapi tetangganya malah mau pergi ke rumah mertua. Dia telepon semua kenalannya, dari A sampai Z, tapi nggak ada satupun yang bisa. Jam terus berputar. Waktu wawancara makin mepet, dan Uju cuma bisa natap dia dengan muka polosnya. Di sisi lain kota, Taehyung lagi sibuk ngecek renovasi apartemennya. Tapi tiba-tiba dia ngeliat permen di mejanya. Dan sedetik kemudian, bayangan Uju lewat di pikirannya. Dia berusaha cuek, tapi hatinya kayak keganggu. Karena sudah benar-benar hilang akal dan gak punya pilihan lain, Hyunjin melakukan langkah nekat. Dia tahu satu-satunya orang yang punya hak tapi gak mau tanggung jawab cuma Taehyung. Dia ambil ponselnya, lalu ngetik pesan singkat yang isinya kayak bom atom buat Taehyung. Gawat, ada hal mendesak yang ingin saya bicarakan dengan Besan. Saya ingin menyerah pada Wooju. Di apartemennya, Taehyung langsung melotot baca pesan itu. Apa? Menyerah pada anak ini?
Pikirannya langsung kacau. Dia takut kalau Hyunjin beneran mau buang atau ninggalin Woo Ju sendirian. Tanpa pikir panjang, si perfeksionis yang katanya nggak mau ngurus anak ini langsung lari keluar, masuk ke mobil, dan tancap gas menuju rumah Hyunjin. Malam itu, Hyunjin benar-benar mengeluarkan jurus terakhirnya. Dia cuma minta waktu 3 jam buat wawancara. Tapi cara ngerayu Taehyung itu loh, ajaib banget. Dia bilang nggak ada orang sehebat paman. Anda itu sangat bertanggung jawab dan punya chemistry luar biasa sama Woo Ju. Taehyung yang celananya lagi ditarik-tarik sama Woo Ju cuma bisa melotot. Chemistry apa? Ini namanya bikin gila. Serunya, tapi Hyunjin makin pinter. Dia bawa-bawa soal hubungan darah dan status mereka sebagai besan ipar yang sudah saling kenal 3 tahun. Puncaknya, Hyunjin bilang mereka punya hubungan yang sudah terbuka. Taehyung kaget. Hah? Kapan kita buka-bukaan? Ternyata yang dimaksud adalah momen pas Taehyung bantuin buka plastik bubble wrap lampu. Hyunjin akhirnya berhasil kabur buat wawancara, tapi dia sempat ngancem, jangan kasih Woo Ju coklat, atau aku nggak akan tinggal diam. Taehyung terpaksa bawa Woo Ju ke apartemennya yang super rapi. Dia kasih 3 aturan emas. Diam di tempat, jangan bertingkah, dan berlagaklah seolah kamu nggak ada. Mengerti? Woo Ju cuma menggit-mengget polos. Masalah muncul pas jam makan. Di kulkas nggak ada makanan bayi. Akhirnya Taehyung tanya ke AI, apa bayi 20 bulan boleh makan hamburger? Sistem bilang jangan. Tapi Taehyung malah ambil kesimpulan sendiri. Oh, terlalu dini itu bukan berarti nggak boleh kan? Akhirnya si bayi dikasih hamburger dan kentang goreng pakai sambal. Taehyung bangga banget. Katanya itu kenikmatan kedua dalam hidup. Tapi ya, bayi tetaplah bayi. Pas Taehyung sibuk kerja, Woo Ju bikin rusuh, susu tumpah, taplak meja ditarik, dan puncaknya, Woo Ju buang air besar. Karena Taehyung datang ke kantor itu sambil gendong bayi yang kotornya minta ampun. Taehyung sengaja manggil sayang. Gimana wawancaranya? Buat bikin Hyunjin malu. Kekacauan terjadi. Woo Ju menghancurkan display makanan perusahaan. Mereka malah berantem di depan para direktur. Taehyung marah karena apartemennya dirusak. Hyunjin marah karena karirnya terancam. Drama puncaknya terjadi di air mancur kantor. Woo Ju lari ke sana, dan mau nggak mau, paman dan bibi ini harus nyebur buat nangkep si kecil. Mereka basah kuyup dan teriak bareng, jangan pernah bertemu lagi. Tapi semesta punya rencana lain. Besoknya, Taehyung dapat kabar duka dari tukang bangunannya. Gara-gara renovasi nanam kabel yang dia paksain kemarin, pipa air meledak. Apartemennya banjir total dan renovasi ditunda sebulan. Taehyung benar-benar hancur. Dia nggak punya tempat tinggal. Apartemen lamanya sudah disewa orang lain. Dan saldo ATM-nya kritis. Di saat itulah dia mutusin buat melakukan invasi ke rumah Hyunjin. Hyunjin kaget setengah mati pas lihat Taehyung mindahin barang ke Villa Yusi, tapi Taehyung datang bawa surat tagihan. Dia minta ganti rugi 5,36 juta won gara-gara kekacauan yang dibuat Woo Ju di apartemennya. Karena Hyunjin gak punya duit segitu, akhirnya mereka sepakat tinggal bareng sebulan. Statusnya jelas. Teman satu rumah, jam kerja jam 9 pagi sampai 6 sore, Taehyung jaga Woo Ju selama Hyunjin kerja di BS karena dia akhirnya lolos. Biaya operasional, air itu, listrik, popok sampai susu, semuanya bagi 2,50 banding 50. Besok paginya, rumah Hyunjin berubah drastis. Karena Taehyung itu perfeksionis, rumah jadi kinclong. Dia nyiapin sarapan organik buat Woo Ju dan kopi buat Hyunjin. Pas Hyunjin dapat kabar, dia resmi diterima kerja. Taehyung langsung nyuruh dia pergi ngerayain. Jangan khawatir soal bayi dan rumah. Pergilah, katanya. Seon yang dengar cerita ini cuma bisa ketawa. Manfaatin aja dia jadi asisten rumah tangga gratisan. Meskipun awalnya terpaksa, ternyata kerjasama ini lumayan menguntungkan. Taehyung dapat tempat tinggal buat nyelamatin furnitur mahalnya. Dan Hyunjin dapat pengasuh profesional buat Woo Ju. Taehyung langsung bergerak cepat mengamankan wilayahnya. Dia sudah menata salah satu kamar dengan sangat rapi. Bayangin deh, barang-barangnya diletakkan dengan presisi milimeter, nggak boleh miring sedikit pun. 1 bulan, sangat pas buat tinggal sebentar terus cabut, kata Taehyung sambil pamer muka puasnya. Hyunjin yang masih ragu cuma bisa melongo. Tapi dasar Taehyung, kalau dikasih hati malah minta jantung. Dia langsung kasih peringatan keras. Zona terlarang, kamar itu resmi jadi wilayah kedaulatan Taehyung. Pihak luar termasuk Hyunjin dan Woo Ju dilarang masuk tanpa visa. Barang pribadi, semua perabotan mahalnya cuma buat dilihat, bukan buat dipakai bareng. Sope bertamu, jangan lupa ketuk pintu. Hyunjin yang masih merasa aneh pun bolak-balik ngetuk pintu kamar. Taehyung cuma buat memastikan, beneran sebulan ya? Awas ya, kalau lebih, jangan sampai nanti kamu malah pegang-pegang ujung celanaku sambil nangis. Mohon jangan diusir. Taehyung cuma membalas dengan tatapan judesnya. Tapi kemudian Hyunjin sadar satu hal penting.
Terus kalau aku kerja, siapa yang jagain Wooju? Kamu kan juga harus kerja. Nah, disinilah perjuangan Taehyung dimulai. Sebagai seorang fotografer, dia nggak bisa sembarangan bolos. Dia pun datang ke bosnya dengan tampang paling melas, tapi tetap ganteng buat minta cuti sebulan. Alasannya, ya buat jagain Wooju. Si bos awalnya kaget. Dia tahu banget Taehyung itu tipe orang yang benci banget kalau disuruh megang kamera buat hal-hal yang nggak sesuai idealismenya. Taehyung, kamu mau istirahat sebulan? Oke, aku kasih. Tapi ada syaratnya, kata si bos sambil senyum licik. Bantu aku sekali ini saja. Kalau masalah ini kelar, aku bakal setujui cuti pengasuhan kamu itu. Ternyata, tugas terakhirnya nggak elit sama sekali. Taehyung, sang fotografer perfeksionis, malah disuruh melakukan pemotretan di sebuah motel. Kebayangkan mukanya yang alergi sama tempat nggak higienis itu harus kerja di sana. Pas lagi asyik-asyiknya atau menderitanya memotret, tiba-tiba pintunya terbuka. Bukannya model yang datang, tapi ada seseorang yang masuk dan memberikan sebuah kartu nama. Isinya singkat, tapi bikin penasaran. Film Pluto? Waduh, siapa lagi ini film Pluto? Apakah ini bakal jadi peluang karier baru buat Taehyung? Atau malah bakal nambah kerumitan hidupnya, yang sekarang sudah jadi asisten Wooju. Di sana, dia ketemu manajer Jo yang nawarin kerjaan gila. Bayangin, disuruh kerja buat Amy Chu dengan bayaran 1 juta won sehari, tapi dasar Taehyung gengsinya setinggi langit, dia sok nolak. Pas sampai rumah, dia malah pusing dengar suara ketukan pintu Hyunjin yang gak berhenti-berhenti. Kata Taehyung, berhenti ngetuk, pintunya bisa bolong. Hyunjin, loh, bukannya Anda sendiri yang bilang kita harus berkomunikasi lewat ketukan? Senjata makan tuan memang paling perih ya. Hyunjin bener-bener niat. Dia bikin catatan detail gimana cara urus Wooju. Dia nggak mau lagi ada kejadian Wooju dikasih coklat atau saus tomat, ingat kan? Pelajaran dini hamburger kemarin? Dia minta laporan real time. Nah, disinilah sifat aslinya Taehyung keluar. Pas Hyunjin lagi sibuk pelatihan pegawai baru di BS Food, Taehyung malah bikin laporan pencitraan lewat pesan singkat. Laporan kreativitas. Fotonya sih Wooju lagi fokus. Kenyataannya, Wooju cuma disuruh nonton TV biar nggak ganggu pamannya. Laporan kunjungan Kids Cafe. Kedengarannya mewah. Padahal Taehyung cuma bawa Wooju ke kafe temannya biar dia bisa duduk tenang. Pendidikan kata, tidak boleh. Ini yang paling parah. Bukannya ngajarin hal edukatif, Taehyung cuma mau ngajarin Wooju dilarang masuk ke kamarnya, supaya dia bisa tidur siang dengan tenang. Bener-bener ya. Besan satu ini, pas jam pulang kerja, terjadilah insiden yang sering ada di drakor. Shower error. Taehyung lagi enak-enak mandi, tiba-tiba air panasnya nggak terkontrol. Dia keluar kamar mandi cuma pakai handuk. Pas banget Hyunjin baru pulang. Suasananya jadi canggung tapi emosi. Ternyata si ahli interior ini cuma jago soal estetika doang. Tapi urusan benerin pipa listrik nol besar. Hyunjin, katanya ahli interior mandiri. Taehyung, aku tuh lebih ke arah estetika, bukan tukang ledeng. Akhirnya, mereka terpaksa hidup susah karena nggak mau bayar biaya servis yang mahal. Masalahnya satu, Wooju belum mandi. Drama berlanjut di dapur. Karena nggak ada air hangat dari shower, mereka harus masak air manual. Hyunjin sibuk angkat-angkat panci air panas yang berat banget. Ingat, lengannya belum sembuh total. Taehyung yang tadinya mau sok cuek, akhirnya nggak tega juga. Kata Hyunjin, "Besan, Anda bagian pegangin bayi ya?" Jawab Taehyung. Oke, aku bagian bayinya. Jadilah mereka berdua kerjasama mandiin Wooju di bak mandi. Taehyung yang perfeksionis mulai panik pas lihat badan Wooju agak merah karena airnya panas-panas kuku. Kata Taehyung, "Besan, lihat, anak ini sampai bengkak karena airnya." Jawab Hyunjin, "Nggak apa-apa, itu daki kotoran biar keluar. Kalau keluar, tinggal digosok." Taehyung yang perfeksionis nggak berhenti ngomel. "Gosok daki kamu sendiri aja, Besan, kulit bayi bisa rusak kalau digosok begitu." Hyunjin yang sudah mandi keringat, dan air pun gak mau kalah. "Pegang yang kuat dong, Anda sengaja ya bikin dia merosot terus." Begitu selesai dan merasa sudah bekerja keras bak pahlawan, mereka berdua narik napas lega. Tapi dasar Wooju, begitu dilepas sebentar, dia malah main air lagi sampai badannya basah kuyup dari ujung kepala sampai kaki. Bayangkan wajah Taehyung dan Hyunjin saat itu rasanya mau nangis bareng. Mereka terpaksa angkat Wooju lagi dalam kondisi kacau balau. Dan si kecil pun sukses nangis kencang. Mission failed. Keesokan harinya, Hyunjin memulai hari pertamanya di Pangan BS sambil dandan di toilet kantor. Dia dapat pesan penyemangat alias sindiran dari Taehyung. "Sembunyiin rambut berminyak itu. Jangan sampai ketahuan kalau belum mandi." Semangat hari pertama kerja Hyunjin di kantor. Rekan kerjanya, Cho Junjung, awalnya terkesan banget sama Hyunjin. Dia rapi, siap kerja,
dan sudah cetak semua data serah terima jabatan. Guyung bahkan memujinya sebagai kartu as. Tapi kebahagiaan itu cuma bertahan sedetik. Gue Jung tiba-tiba ingat sesuatu. Tunggu, Anda kan gadis lobi itu yang pas wawancara teriak-teriak sayang sama pasangannya? Bajunya sama persis loh sama yang di video viral. Ternyata keributan Taehyung dan Hyunjin di hari wawancara kemarin direkam orang dan viral di website internal perusahaan. Hyunjin cuma bisa terdiam menahan malu yang luar biasa. Bayangin, baru hari pertama tapi sudah jadi selebriti karena video berantem sama suami dadakan. Sementara itu, Taehyung di rumah pusing 7 keliling. Dia nggak berani mandiin Wooju pakai cara manual lagi karena terlalu berat. Dia mau benerin pemanas air sendiri demi hemat biaya, tapi dia nggak punya obeng atau kunci pas sama sekali. Akhirnya, dia memberanikan diri pinjam ke tetangga bernama Bae Dusik. Bukannya dapat pinjaman dengan mudah, Taehyung malah disidang. Masalah cabe, Dusik marah karena mobil pindahan Taehyung melindas cabai-cabai yang lagi dijemur ibunya. Dusik juga sombong kalau dia ahli mesin, motor, sampai kenal kepala polisi. Atau dia biasa dipanggil MacGyver, dia langsung mau ikut campur benerin pemanas Taehyung. Nah, Dusik juga curiga. Lihat cowok tegap kayak Taehyung, malah di rumah jam segini. Taehyung dengan bangga tapi agak terpaksa bilang, "Saya lagi cuti pengasuhan." Ketegangan makin memuncak waktu Dusik mulai merasa ada yang aneh. Sambil ngerjain mesin, Dusik bilang, "Kalau dipikir-pikir, kamu ini siapa? Aku kenal Wooju, aku sering lihat bibinya Hyunjin, tapi aku belum pernah lihat kamu sekalipun." Tanya Dusik dengan mata menyelidik. Taehyung langsung mati kutu. Mau bilang besan? Kedengarannya aneh karena mereka tinggal satu atap. Mau bilang suami? Jelas-jelas bohong. Tekanan dari tetangga yang super kepo ini benar-benar bikin Taehyung tersudut. Tapi masalah sebenarnya muncul pas Pak Dusik sok ide benerin mesin pemanas air dan malah bikin alat itu mati total. Taehyung panik, karena kalau Hyunjin tahu mesinnya makin rusak gara-gara tetangga kepo, urusannya bakal panjang. Hari pertama kerja Hyunjin di Pangan BS ternyata penuh kejutan. Di saat dia lagi berusaha nutupin rasa malunya karena video viral sayang di lobi, dia dipertemukan dengan manajer. Dia adalah Park Kyun Song. Begitu lihat wajahnya, Hyunjin langsung flashback. Ternyata Hyun Song adalah cinta pertamanya. Hyunjin langsung salah tingkah total. Dia pengen jadi sosok Suzy seperti di film Arsitektur 101, yang cantik dan sempurna buat Hyun Song. Tapi ya itu tadi, kenyataannya jauh dari ekspektasi. Masalah pemanas air makin gawat. Hyunjin kesel karena mesinnya benar-benar mati. Dia berniat lapor ke pemilik rumah, tapi Taehyung malah ikut campur. Kalau lapornya terlalu sopan, kita bakal diremehin karena masih muda. Harus ada konsep orang menyebalkan. Tanpa izin, Taehyung rebut HP Hyunjin dan kirim pesan singkat ke pemilik rumah. "Kenapa kamu nggak jawab telepon istriku?" Hyunjin meledak. "Apa Anda sudah gila? Kenapa sembarangan bikin aku jadi wanita bersuami? Tapi nasi sudah jadi bubur." Pesannya sudah terkirim. Hyunjin benar-benar ngerasa kehidupan sosialnya hancur gara-gara Taehyung. Kehidupan mereka makin menyedihkan. Karena sudah berhari-hari nggak ada air hangat, mereka harus ke tempat laundry umum, cuma buat cuci baju. Di sana, Hyunjin curhat kalau dia benar-benar tertekan. Katanya, "Bagi kamu, aku ini besan. Tapi bagi senior Hyun Song, aku ini Suzy-nya." 진짜 수진데. 선배한테 수진데. 나 진짜 선배한테 완벽한 모습만 보여주고 싶었는데. 선배는 또 뭐고 수지는 또 뭐야? 수지 몰라요? 건축학개론 수지? 아니 알아요 아는데 수지? 수지? 네, 수지. 내가 문제 이모기도 하고 그쪽한테는 사돈이기도 하지만 내가 선배한테 내가 얼마나 좋아했는데. 근데 이 꼴론 아니라고, 나 수지라고. 수지? 그러니까 내가 아는 수지는 김수지, 이수지, 박수지, 최수지, 배수지. 근데 마지막은 그 배수지라는 거잖아요 지금. 네, 맞아요. 그 배수지요. Hari-hari berikutnya benar-benar jadi ujian fisik buat Hyunjin. Hari ketiga, Hyunjin terpaksa mandi air dingin sejak pagi. Taehyung khawatir dia bakal flu, tapi bagi Hyunjin, kehidupan sosial jauh lebih penting. Hari keempat, rambut Hyunjin benar-benar lepek dan berantakan di kantor. Untungnya Hyun Song lagi dinas luar, jadi dia merasa aman gak mandi sehari. Hari kelima, Hyunjin benar-benar tampak pucat dan lesu. Taehyung sampai gak tega lihatnya. Akhirnya Hyunjin menyerah dan mutusin gak keramas pakai air dingin lagi karena benar-benar sudah gak kuat. Nasib Hyunjin di kantor benar-benar lagi di titik terakhir. Bayangin, dia sudah 5 hari gak mandi air hangat, rambut lepek, dan baju kotor. Harapan satu-satunya adalah manajer Hyun Song masih dinas luar. Tapi apa yang terjadi? Begitu masuk kantor, si ganteng Hyun Song sudah duduk manis di mejanya. "Mampus aku," katanya, "dinas luar sampai besok, kenapa malah sudah datang?"
keluh Hyunjin dalam hati sambil berusaha jaga jarak biar baunya nggak tercium. Sementara itu di rumah, kondisi Taehyung nggak jauh beda. Dia lagi berkutat sama tumpukan baju kotor. Gara-gara pemanas air mati, urusan cuci baju dan mandiin bayi jadi berantakan total. Di tengah kekacauan itu, dia teringat satu-satunya jalan pintas keluar dari kemiskinan ini. Kartu nama manajer Joe, upah harian 1 juta won. Demi pemanas air, demi gengsi, akhirnya Taehyung menyerah. Dia titipin Wooju ke teman-temannya yang semoga bisa dipercaya, lalu menelepon manajer Joe. Manajer Joe senangnya bukan main, tapi dia kasih peringatan keras. Ingat ya Taehyung, hari ini jangan banyak tingkah, jangan sok jagoan. Amy Chu itu paling benci asisten yang punya ego. Jawab aja ya, baik, siap. Oke, Taehyung cuma bisa mendengus. Ya, baiklah. Taehyung tiba di studio yang super sibuk. Di sana, dia langsung bertemu dengan sang legenda, Amy Chu. Orangnya tegas, dingin, dan punya aura yang bikin orang segan. Begitu Amy datang, dia langsung tanya soal teknis. Amy, gimana lighting setupnya? Taehyung, sudah siap. Nilai key light sudah dikunci scene lah. Amy sempat mau ngusir Taehyung karena dia nggak suka pakai asisten sembarangan. Tapi Taehyung bertahan dengan alasan jujur. Saya harus terima 1 juta won saya hari ini. Tiba-tiba studio pecah oleh teriakan seorang model. Ternyata si model ini lagi kena skandal perselingkuhan dan merasa karirnya tamat. Dia takut dipotret karena ngerasa bakal dihancurkan lewat kamera. Disinilah Amy Chu menunjukkan kenapa dia nomor 1. Jangan percaya padaku kalau kamu gak mau, kata Amy, dingin tapi menusuk. Tapi kamu harus percaya pada kameraku. Melalui lensa ini, aku akan mengubah cara dunia melihatmu. Pilihan ada di tanganmu. Gila sih, karismanya Amy bener-bener gak main-main. Pemotretan dimulai. Taehyung, yang aslinya emang fotografer berkelas, gak tahan buat gak campur tangan. Pas Amy lagi asyik motret, Taehyung diam-diam mengatur ulang pencahayaan. Amy langsung sadar dan menatapnya tajam. Kamu nyentuh peralatan tanpa arahan dariku. Taehyung, dengan gaya cool dan beraninya, malah kasih penjelasan teknis yang bikin Amy terdiam. Analisa cahaya. Kalau sudah lewat jam 5, cahaya alami bakal hilang. Tapi tenang, cahaya dari papan iklan di luar bakal masuk ke dalam. Taehyung nutup omongannya dengan kalimat yang ngena banget. Saya kan cuma pekerja harian. Jadi saya nggak perlu menjilat Anda kan? Jadi, gimana? Pengaturannya mau dilanjutin? Amy Chu yang tadinya mau marah, malah tersenyum tipis. Dia sadar kalau orang di depannya ini bukan asisten sembarangan. Ruang rapat kantor pangan BS, suasananya tegang. Tipikal rapat korporat yang bahas angka dan strategi. Tapi fokus kita bukan ke grafik di layar, melainkan ke Hyunjin. Asli, hari itu Hyunjin kelihatan messy banget. Dia nggak konsen. Tangannya bolak-balik megang rambutnya yang mulai lepek karena keringat dingin. Dia lagi sakit. Tapi profesionalitasnya maksa dia buat tetap duduk di sana. Rapat selesai. Hyunjin rasanya mau tumbang. Dia cuma pengen cepat pulang dan rebahan. Pas lagi nunggu lift mau keluar kantor, endilalah pintu terbuka dan di dalamnya sudah ada Yun Kong. Hanya mereka berdua. Sunyi, cuma ada suara mesin lift yang bergerak turun. Yun Song yang dari tadi diam, akhirnya membuka suara. Dia nggak basa-basi nanya apa kabar, tapi langsung ke intinya karena dia tahu Hyunjin pucat banget. Naiklah mobilku, aku antar pulang. Ucapnya singkat, dingin, tapi perhatian. Hyunjin yang lagi lemas mungkin nggak punya tenaga lagi buat nolak. Sementara itu, kita intip kondisi di rumah. Taehyung lagi pusing 7 keliling. Dia baru saja keluar duit 1 juta won. Bayangin, 1 juta won cuma buat bayar tukang servis mesin pemanas. Di sela-sela kesibukannya ngurus rumah, pikiran Taehyung mulai melayang ke Hyunjin. Dia merasa bersalah atau mungkin sekadar khawatir karena tahu besannya lagi sakit. Tapi realita langsung nampar dia. Rumah berantakan total. Duh, ini pekerjaan rumah, kenapa bisa numpuk segini banyak? Cuma gara-gara aku istirahat sehari. Keluhnya sambil ngomel sendiri. Pas lagi beberes itu, Wooju lagi asyik bongkar-bongkar kotak lama. Di sana, Taehyung nemu sebuah kamera tua pemberian dari kakaknya dulu. Kamera yang penuh kenangan, yang seolah-olah ngingetin dia ke masa lalu sebelum hidup jadi seberat sekarang. Suasana di dalam mobil itu mendadak jadi berat banget karena memori masa lalu mulai naik ke permukaan. Yun Song nengok ke Hyunjin, tatapannya jauh lebih melunak sekarang. Kapan ya itu? Kita benar-benar sudah lama tidak bertemu kan? Apakah sudah 7 tahun? Setelah putus seperti itu, ternyata plot twist mereka itu mantan kekasih yang putusnya nggak baik-baik saja 7 tahun lalu. Hyunjin berusaha tetap tenang, meski hatinya pasti deg-degan parah. Sebelum kita lanjut ke keributan di rumah, kita ditarik mundur dulu ke 7 tahun yang lalu. Ternyata alasan Hyunjin dan Yun Song putus tuh nyesek banget.
Waktu itu, Hyun Sung lagi sayang-sayangnya, tapi Hyun Jin malah minta putus dengan alasan mau pelatihan bahasa ke luar negeri. Padahal, itu cuma bohong. Dia sengaja menghilang supaya mereka nggak bisa ketemu lagi. Kembali ke masa sekarang, Hyun Jin pulang ke rumah dengan kondisi badan demam dan hati yang lagi nggak karuan. Tapi apa yang dia lihat? Rumah berantakan banget, mainan Uju berserakan, dan Taehyung malah asyik minum bir di meja makan. Meledaklah pertengkaran mereka. Hyun Jin emosi karena Taehyung dianggap nggak becus jaga rumah dan bawa Uju keluar tanpa kabar. Taehyung bilang gara-gara tinggal sama Hyun Jin, hidupnya jadi kacau. Bahkan kamera kesayangannya yang sudah 3 tahun nggak disentuh, hampir rusak dimainin Uju. Puncaknya nyesek banget pas Taehyung bilang, kondisi bayi lusuh, kondisi rumah lusuh, dan Anda juga lusuh. Kata lusuh itu benar-benar nampar Hyun Jin. Dia merasa harga dirinya jatuh ke titik paling rendah. Apalagi dia baru aja ketemu mantannya yang sukses dalam kondisi dia yang berantakan itu. Hyun Jin sampai menangis saking kesalnya. Tapi di tengah emosi itu, Taehyung kasih tahu satu hal. Masuklah, mandinya pakai air hangat. Pemanasnya sudah aku perbaiki. Ternyata uang 1 juta won hasil kerja kerasnya seharian itu dipakai buat benerin pemanas biar Hyun Jin bisa mandi air hangat. Duh, sebenarnya perhatian tapi gengsinya setinggi langit. Setelah mandi dan merasa enakan, suasana mendadak mencair. Hyun Jin keluar dan ikut duduk di meja makan. Dia butuh alkohol buat nenangin pikiran. Soju nggak ada, wine versi murah pun jadi. Mereka mulai ngobrol dari hati ke hati. Meskipun masih sambil sindir-sindiran. Hyun Jin mengaku kalau dia sebenarnya suka hari hujan, tapi hari ini hujan bikin dia merasa buruk. Karena dia harus berbohong lagi ke Hyun Sung. Dia juga sempat ngeledek Taehyung, duit dari mana buat benerin pemanas? Kamu kan gelandangan miskin. Taehyung membela diri dengan bangga kalau dia punya rumah dan itu hasil kerja kerasnya. Taehyung yang udah merasa cukup sama drama ini bilang, nggak usah ganti duitnya. Kita hidup mosing-mosing aja, jangan terlibat lebih jauh. Terus nanti kita berpisah. Namanya juga lagi galau plus alkohol, pertahanan mereka runtuh juga. Esok paginya, Taehyung bangun dengan kepala pening dan syok luar biasa. Aduh, siapa ini? Kenapa besan tidur di pelukanku? Ya, mereka berdua berakhir tidur bersama di satu kasur. Pagi-pagi rumah masih berantakan kayak kapal pecah. Uju sudah bangun duluan. Sementara paman dan bibinya baru saja mengumpulkan nyawa sambil berusaha keras membereskan rumah dan juga membereskan rasa malu mereka. Namanya juga lagi gengsi. Bukannya minta maaf, mereka malah saling lempar kesalahan. Hyun Jin, pokoknya kita harus larang alkohol di rumah ini. Ini nggak baik buat pendidikan Uju, kata Taehyung. Ya makanya, siapa juga yang tiba-tiba keluarin anggur murah nggak jelas? Jawab Hyun Jin. Setelah kejadian memalukan itu, Hyun Jin langsung cari bantuan darurat. Curhat ke sahabatnya, Seyeon. Tapi ya namanya sahabat. Bukannya nenangin, malah makin ngeledek begitu dengar Hyun Jin tidur bareng Taehyung. Seyeon langsung teriak sampai bikin Hyun Jin panik. Gila, ini drama udah lompat berapa episode sih? Kemajuannya kecepetan. Why? Ledek? Seyeon. Hyun Jin berusaha membela diri dengan alasan logis atau yang menurut dia logis. Dia bilang, itu cuma masalah alkohol dan efek mandi air panas. Katanya, gara-gara pemanas ruangan sudah dibetulin. Dan dia akhirnya bisa mandi air hangat. Setelah sekian lama, tubuhnya jadi lemas. Karena lemas, dia jadi cepat mabuk. Puncaknya, Seyeon melontarkan pertanyaan yang paling dihindari Hyun Jin. Setelah tidur bareng gitu, jujur deh, apa sekarang besan jadi kelihatan kayak laki-laki di matamu? Hyun Jin langsung membantah keras, tapi reaksinya malah kayak orang yang lagi tertangkap basah. Mukanya merah, hatinya deg-degan, dan dia cuma bisa memaki dalam hati. Sialnya, meskipun cuma tidur biasa tanpa apa-apa, perasaan Hyun Jin mulai terasa aneh. Ada sesuatu yang berubah, dan itu yang bikin dia makin stres. Taehyung lagi nongkrong bareng teman-temannya, tapi bukannya asyik ngobrol, dia malah melamun kayak orang kehilangan separuh jiwanya. Teman-temannya terutama Jun langsung sadar kalau ada yang gak beres. Jun mulai menggoda, gimana kehidupan tinggal bareng, kayaknya makmur banget ya. Sampai gak fokus begini. Terus ada satu teman yang nanya hal yang bikin Taehyung makin panas dingin. Kak, kalau tinggal bareng begitu, aroma sampo kalian jadi sama kan? Kalian bakal punya wangi yang identik. Dek, kalimat itu kayak peluru yang tepat sasaran ke otak Taehyung. Dia langsung lemas dan milih kabur dari sana. Tapi sebelum dia pergi, pertanyaan terakhir ngejar dia. Tapi kak, jujur deh, dia cantik nggak? Pas pulang, Taehyung ketemu Hyun Jin di depan apartemen. Bukannya menyapa santai,
Mereka malah kayak remaja yang lagi kencan pertama salah tingkah, gugup, dan deg-degan parah. Begitu masuk rumah, Hyunjin langsung ngaca dan memaki dirinya sendiri. Hyunjin, kamu kenapa? Kenapa sekarang malah mikirin pria itu? Kamu sudah gila ya? Kecanggungan ini berlanjut ke area paling privat, kamar mandi. Taehyung lagi mandi, tapi kepalanya masih terngiang-ngiang omongan temannya tadi soal aroma sampo yang sama. Pas lagi asyik mikir begitu, tiba-tiba tok-tok. Hyunjin mengetok pintu dan nanya, "Besan, boleh saya masuk sebentar?" Taehyung panik luar biasa. "Apa Anda gila? Saya lagi telanjang bulat dan sedang mandi." Hyunjin yang baru sadar langsung minta maaf berkali-kali. Sementara itu, di dalam kamar mandi, Taehyung mencoba menenangkan diri. "Aduh, Son Taehyung sadar. Kamu bukan anak SD. Bukan juga jomblo seumur hidup. Kenapa cuma digituin aja langsung mikir macam-macam? Selesai mandi, bukannya makin tenang, suasana malah makin gerah. Ada momen di mana mereka berdua harus membuka jendela yang macet. Saat mereka sama-sama memegang jendela, jari tangan mereka saling bersentuhan. Waktu seolah berhenti. Taehyung terdiam dan menatap wajah Hyunjin dari dekat. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar menyadari sesuatu. Hyunjin itu cantik banget. Kata cantik itu berulang-ulang kayak kaset rusak di telinga Taehyung. Dia sampai melamun lama banget sambil menatap Hyunjin. Sampai-sampai Hyunjin harus memanggil namanya berkali-kali buat menyadarkannya. Setelah drama jendela, sekarang ganti keran wastafel yang bermasalah. Taehyung langsung turun tangan benerin wastafel yang tersumbat itu. Nah, disinilah giliran Hyunjin yang kena batunya. Pas melihat Taehyung sibuk bongkar wastafel, pandangan Hyunjin malah jatuh ke otot tangan Taehyung. Tiba-tiba suara temannya, Seyeon, muncul di kepalanya. Apakah dia terlihat sebagai seorang pria bagimu? Dan jawabannya, iya. Hyunjin terpana, melamun, dan gak bisa lepasin pandangannya dari Taehyung. Pas sadar, dia langsung salah tingkah parah dan pura-pura ngobrol sama Wooju soal hubungin pemilik rumah karena airnya bocor. Padahal yang bocor sebenarnya adalah pertahanan hatinya sendiri. Kita geser dulu ke kantor pangan BS. Ternyata, ada satu proyek yang jadi trauma buat tim manajer di sana. Namanya Global Market. Proyek ini adalah satu-satunya kegagalan besar yang bikin tim kena mental. Karena pernah ditolak mentah-mentah di Amerika dengan alasan produk Asia nggak punya daya saing. Nah, di tengah suasana pesimis itu, Hyunjin yang statusnya masih karyawan kontrak justru menunjukkan taringnya. Di saat karyawan tetap lain sibuk cari aman, Hyunjin justru sudah menyiapkan senjata rahasia. Pas rapat, Yunsong si bos sekaligus mantan yang makin terpesona itu minta data distribusi luar negeri. Dan tebak, Hyunjin gak cuman kasih data biasa. "Saya sudah merangkumnya, termasuk analisis tren konsumsi terbaru dan tabel penjualan," jawab Hyunjin tenang. Yunsong terkesan, dia langsung kasih lampu hijau. "Mari kita kembangkan segera." Hyunjin, kelihatannya profesionalitas mereka mulai mengalahkan kecanggungan masa lalu. Pindah ke area pembuangan sampah di apartemen. Taehyung lagi bawa Wooju pas ketemu sama tetangganya. Baidusik masih ingat kan drama pemanas boiler yang bikin Taehyung rugi 1 juta won? Nah, Taehyung belum ikhlas. Baidusik mencoba ngeles kalau boiler itu memang sudah rusak dari awal. Tapi Taehyung punya kartu as. Pas ibunya Dusik, Ibu Park datang, Taehyung langsung melancarkan aksi adu domba yang estetik. "Halo, nenek sehat? Oh iya, kemarin sore jam 17:32, saya lihat Paman Dusik lagi asyik merokok di depan minimarket." Boom! Ibu Park langsung ngamuk karena anaknya bohong soal berhenti merokok. Taehyung puas banget bisa membalas dendam soal uang 1 juta won itu lewat jalur-jalur langit, alias lewat emaknya si tetangga. Kesetiaan sesama pria nggak ada ya kalau sudah urusan duit 1 juta won. Lagi asyik berdebat, tiba-tiba Hyunjin datang. Disinilah kesalahpahaman lucu terjadi. Ibu Park dan Dusik melihat mereka sebagai agi-jagi atau pasangan suami istri yang serasi banget. Ibu Park bahkan menawarkan makanan dan bilang kalau mereka harus tidur nyenyak supaya anak Wooju tumbuh baik. Mereka benar-benar dianggap sebagai orang tua Wooju yang harmonis. Taehyung cuma bisa kasih kode ke Hyunjin buat diam dan jangan membantah dulu biar nggak makin panjang urusannya. "Duh, ayah dan ibu Wooju ini benar-benar orang baik ya," gumam para tetangga sambil terharu. Begitu sampai di dalam rumah, suasananya langsung berubah dingin. Hyunjin yang curiga langsung menodong Taehyung dengan pertanyaan maut. "Besan, jangan-jangan Anda menceritakan sesuatu yang aneh ya ke tetangga tentang hubungan kita?" Hyunjin akhirnya tahu istilah agi-jagi itu, tapi Taehyung malah ngeledek. Ya mungkin karena wajah Besan emang serasi kalau dibilang begitu. Lagi asik debat, tiba-tiba HP Hyunjin bunyi. Joon Seong menelepon. Panik dong, apalagi posisi mereka lagi berdekatan. Pas lagi panik-paniknya, Wooju bersuara di latar belakang. Hyunjin makin keos, dia berusaha nutupin suara itu sampai kakinya terpentok meja.
Aduh, Taehyung langsung gercep menolong. Tapi gara-gara itu ada suara gaduh yang bikin Yun Song di seberang sana curiga. Setelah telepon ditutup, Taehyung nanya, "Kenapa sampai gemetar gitu? Emang manajer kamu semenakutkan itu?" Disinilah Hyun Jin jujur. Dia bilang, dia harus membuktikan diri. Sebagai satu-satunya karyawan kontrak, dia harus kerja gila-gilaan supaya bisa bertahan. Dia minta tolong banget sama Taehyung buat jaga Wooju lebih lama lagi sampai proyek besarnya selesai. Taehyung sebenarnya nggak tega lihat kondisi Hyun Jin. Dia perhatikan Hyun Jin makin lemas, kurang tidur, dan jarang makan. Pas lagi beresin rumah, dia nemu foto dan detail kecil yang bikin dia sadar kalau Hyun Jin itu sebenarnya punya sisi lucu sekaligus menyedihkan. Ternyata ada alasan kenapa Hyun Jin trauma tidur di kamar dan lebih milih di ruang tamu. Dulu, dia tinggal di rumah semi basement yang lembab dan bocor setiap kali hujan. Jamur tumbuh di mana-mana. Tapi kakakku hebat, cerita Hyun Jin. Waktu itu, kelihatannya cantik banget. Ternyata, setiap kali hujan, kakaknya selalu jemput dia dan buatin bakwan bucimge hangat. Kalau Hyun Jin nangis kangen ibunya. Itulah kenapa Hyun Jin benci hujan, tapi sekaligus rindu masakan kakaknya yang sekarang sudah nggak bisa dia makan lagi selamanya. Malam itu, hujan turun deras banget. Taehyung, yang diam-diam tersentuh sama cerita Hyun Jin, memutuskan buat masak makan malam spesial di rumah. Meskipun sempat ada insiden masakan gosong klasik Taehyung banget, dia tetap semangat nungguin Hyun Jin pulang. Hyun Jin sempat telepon, "Besan, rapat baru selesai. Aku beliin nasi goreng kimchi spesial buat kamu ya. Jam 8 aku sampai rumah." Taehyung senyum-senyum sendiri dengarnya. Dia pura-pura jutek, "Halah, makan apa yang ada aja lah, cepat pulang." Padahal, hatinya senang bukan main. Tapi namanya juga drama. Pas Hyun Jin mau beres-beres pulang, Hyun Song manggil lagi. Ada kesalahan data harga kompetitor yang harus diperbaiki malam itu juga. Hyun Jin nggak bisa nolak. Jam terus berputar. Jam 8 lewat, jam 9 lewat, meja makan sudah rapi, makanan sudah siap, tapi kursi di depan Taehyung masih kosong. Taehyung yang tadinya semangat mulai berubah jadi kesal dan kecewa. Dia cuma bisa menatap pintu sambil nungguin kepastian yang belum datang. Duh, kasihan Taehyung sudah masak capek-capek. Malah di ghosting. Di kantor, hujan masih belum berhenti. Yun Song lagi-lagi menawarkan tumpangan buat Hyun Jin. Awalnya Hyun Jin menolak, tapi Yun Song pakai alasan profesional, dia mau kasih feedback soal proposal global market sambil jalan. Akhirnya Hyun Jin terpaksa ikut. Sementara itu di rumah, Taehyung gelisah banget. Dia mondar-mandir, nyiapin payung buat jemput Hyun Jin. Dia bahkan cari alasan kemanusiaan biar nggak kelihatan terlalu perhatian. Dia sampai titipin Wooju ke ibu Park demi bisa lari ke halte bus. Tapi, sesampainya di sana, hatinya kayak disambar petir. Dia melihat Hyun Jin turun dari mobil mewah, diantar oleh pria yang penampilannya sangat rapi dan berkelas. Taehyung melihat dirinya sendiri cuma pakai baju rumahan, bawa payung, dan gak sebanding sama si manajer itu. Ternyata cuma aku yang khawatir tanpa alasan. Seharusnya bilang Kek kalau mau pulang naik mobil mewah. Sepertinya aku sudah gila. Gumam Taehyung sambil balik badan dan pergi dengan rasa kecewa yang dalam. Sesampainya di rumah, keributan kecil terjadi. Taehyung yang terlanjur kesal langsung nyemprot Hyun Jin. Dia benci banget karena janji makan jam 8 diingkari. Dan Hyun Jin malah pulang bareng pria lain. Tapi di tengah pertengkaran itu, Hyun Jin melihat meja makan. Ada bakwan yang disiapkan Taehyung, makanan yang sangat berarti buat Hyun Jin. Dia merasa bersalah banget, tapi nasib baik mulai berpihak ke Taehyung. Lee Mi-chu, fotografer ternama, menelepon. Dia terkesan sama cara Taehyung mengatur cahaya waktu, jadi asisten paruh waktu kemarin. "Bawa kameramu yang paling nyaman, besok datang ke alamat yang kukirim," kata Lee Mi-chu. Taehyung sempat ragu karena dia sudah pensiun dari dunia fotografi sejak 3 tahun lalu. Tapi Hyun Jin nggak tinggal diam. Dia tahu Taehyung itu dulu jenius fotografi saat SMA. Dia memaksa Taehyung buat ambil kesempatan itu. Hyun Jin meyakinkan Taehyung, "Pergilah dan pastikan sendiri. Apakah itu sesuatu yang memang tidak bisa kau buang? Atau sengaja tidak kau buang? Aku akan bantu jaga Wooju. Aku janji pulang tepat waktu jam 7. Taehyung akhirnya luluh. Dia memutuskan untuk mencoba kembali ke dunia yang dia cintai. Hari besar itu tiba. Tapi,
Lagi-lagi rencana tinggal rencana. Hyunjin kena lembur lagi di kantor dan gak bisa pulang tepat waktu. Taehyung yang sudah siap berangkat akhirnya terpaksa membawa Uju ke studio Emi Chu. Bayangin betapa chaosnya studio foto yang estetik dan tenang, tiba-tiba kedatangan bayi yang rewel dan nangis terus. Taehyung berusaha sekuat tenaga membujuk Uju sambil gemetaran menghadapi Emi Chu yang perfeksionis. Emi Chu awalnya kaget. Kenapa ada bayi, tapi dia tetap profesional. Dia malah tertarik saat melihat Taehyung cuma bawa kamera film otomatis. Taehyung dapat tantangan berat. Dia diberi waktu 3 jam untuk memotret dengan kamera film dan mencetaknya langsung. Masalahnya, dia bawa bayi. Bayangin aja, Taeho harus fokus atur kamera, sementara Uju yang lagi aktif-aktifnya mondar-mandir di studio yang penuh peralatan mahal. Taehyung sampai panik dan mengomel lucu ke keponakannya. Hei, bayi! Barang-barang di sini tuh levelnya beda. Kalau sampai ada yang pecah, bibimu harus nyicil utang sampai kamu dewasa. Jadi tolong diamlah bentar aja, bujuknya sambil keringatan. Di waktu yang bersamaan, di kantor pangan BS, Hyunjin malah terjebak lembur berdua saja dengan Yun Song. Suasana yang tadinya profesional mendadak jadi penuh nostalgia. Tapi malapetaka terjadi di studio. Saat Taehyung lagi sibuk memotret, sebuah properti jatuh dan menimpa Uju. Anak itu terluka dan darahnya keluar banyak. Kepanikan Taehyung pecah. Dia langsung menggendong Uju dan berlari ke rumah sakit. Di UGD, perawat bilang lukanya harus dijahit dan dibius lokal. Tapi ada satu syarat mutlak, harus ada wali sah yang mendampingi. Taehyung kalang kabut, dia menelepon Hyunjin berkali-kali. 1, 2, sampai 16 panggilan tak terjawab. Hyunjin sama sekali nggak merespon. Baru ketika Hyunjin sudah berada di dalam mobil Yun Song, dia mengecek HP dan syok melihat layarnya. Saat dia menelepon balik, Taehyung langsung meledak. Kamu ada di mana sih? Kenapa nggak diangkat? Uju masuk rumah sakit. Hyunjin kaget luar biasa. Hyunjin berlari ketakutan menyusuri lorong rumah sakit. Begitu bertemu Taehyung, dia langsung meminta maaf karena sudah menghancurkan wawancara Taehyung dan membuatnya menunggu. Tapi kemudian Hyunjin bertanya panik. Bagaimana Uju bisa terluka? Pertanyaan itu memicu amarah Taehyung. Dia sudah lelah, panik, dan merasa diabaikan. Anak itu nggak bisa dijahit kalau nggak ada walinya. Dan kamu terus-terusan nggak bisa dihubungi. Aku sudah bilang aku benci menunggu. Berhenti menjanjikan sesuatu yang nggak bisa kamu tepati. Bentak Taehyung. Hyunjin membela diri, mengatakan dia sedang berusaha keras bertanggung jawab atas pekerjaannya. Tapi Taehyung membalas lebih tajam. Tanggung jawab ke siapa? Ngurus diri sendiri aja kamu susah. Kamu yang mengajukan diri membesarkan dia. Kamu walinya, bukan aku. Aku udah bilang dari awal aku nggak sanggup tanggung jawab buat nyawa orang lain. Tak mau kalah, Hyunjin membalas sambil menangis. Kamu juga sama aja. Kalau udah setuju jaga dia, harusnya kamu jaga dengan benar. Momen paling menampar terjadi saat mereka berada di ruang dokter. Untungnya, luka Uju tidak parah dan jahitannya bisa dilepas 5 hari lagi. Tapi dokter menanyakan satu hal krusial. Belakangan ini, apakah anak ini sering menolak tidur, terbangun dini hari, atau menangis? Hyunjin terdiam bingung. 최근에는 기록을 못했는데 잘 안 깨는 편이긴. 아니요. 최근엔 낮잠 재워도 15분 간격으로 깨요. 특히 혼자 두면 10분도 안 돼서 깨서 울고요. 아무래도 정서적 불안에서 비롯된 반응일. Dokter mengangguk. Gejala itu ternyata bukan dari luka fisiknya, melainkan kecemasan emosional dan trauma psikologis akibat kecelakaan besar yang merenggut orang tuanya. Dokter mengingatkan bahwa wali harus memberikan perhatian yang sangat detail. Mendengar itu, Hyunjin hancur. Dia merasa gagal total sebagai seorang wali. Malamnya di rumah, suasana berangsur tenang. Hyunjin merawat Uju yang sudah tidur karena demamnya turun. Sambil menangis, dia berbisik, "Maafkan bibi kemarin gak ada di sampingmu. Aku menyayangimu." Taehyung duduk merenung. Dia sangat menyesal. Kata-katanya di rumah sakit tadi terlalu kasar. Untuk menebus rasa bersalahnya, Taehyung sengaja keluar dan membelikan bubur abalon mahal untuk Uju dan Hyunjin. Saat kembali ke rumah, Taehyung dengan canggung mengajak Hyunjin makan bersama. Suasana mulai mencair. Mereka bersiap untuk berbicara dari hati ke hati. Namun, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Pintu dibuka. Dan berdirilah sosok tuan pemilik rumah yang selama ini selalu sibuk dan tidak pernah bisa dihubungi. Dan sosok itu adalah Yun Song, mantan kekasih Hyunjin, bos di kantornya, dan kini ternyata adalah pemilik rumah tempat mereka tinggal. Panik level dewa langsung melanda Hyunjin tanpa pikir panjang. Dia langsung menarik Taehyung dan Uju, lalu menjejalkan mereka berdua ke dalam kamar, layaknya barang selundupan. Hyunjin kembali ke depan dan mempersilakan. Yun Song masuk dengan senyum aneh. "Senior adalah pemilik rumah ini kan?" Sapa Hyunjin canggung. "Ya, aku senior," jawab Yun Song tenang. Di dalam kamar,
Tae-hyung menempelkan telinganya ke pintu. Mendengar percakapan itu, dia langsung teringat semua keluh kesah Hyun Jin tentang senior di kantor yang ternyata adalah pria yang sama. Tae-hyung dan Woo-ju akhirnya mengintip dari celah pintu. Di luar, Hyun Jin lagi kelabakan, mencoba menutupi jejak-jejak kehidupan. Di rumah itu menyingkirkan mainan, pakaian, dan barang-barang bayi. Hyun Jin tanpa sengaja mengambil boneka kesayangan Woo-ju untuk disembunyikan. Melihat bonekanya diambil, Woo-ju langsung lepas kendali dan berlari keluar kamar. Tae-hyung yang panik melihat keponakannya kabur, refleks ikut melompat keluar untuk menangkapnya. Tapi apa daya? Lantai ternyata licin. Tae-hyung terpeleset dan dia jatuh tengkurap dengan posisi yang sangat memalukan, tepat di bawah kaki Yoon Song dan Hyun Jin. Hening seketika. Rasa malu Tae-hyung rasanya sampai menembus inti bumi. Karena situasi di dalam rumah sudah terlalu absurd dan gak memungkinkan buat ngobrol, Hyun Jin akhirnya mengajak Yoon Song keluar untuk berbicara. Di luar, suasananya lebih tenang tapi tetap saja canggung. Hyun Jin akhirnya harus jujur soal kehidupannya. Jadi, di rumah aku menjaga Woo-ju bersama besan Tae-hyung. Jelas Hyun Jin. Yoon Song menatapnya dengan lembut, pasti melelahkan. Tapi Hyun Jin membalas, tidak sendirian. Aku rasa ini hal yang melegakan. Bagi Woo-ju dan juga bagiku. Jawaban itu seolah memberi garis batas yang tegas. Saat Yoon Song menawarkan bantuan, Hyun Jin menolaknya dengan halus. Beralasan sudah ada Tae-hyung yang membantu. Dia juga meminta maaf karena selama ini berbohong dan menyembunyikan keadaannya. Sementara itu, di dalam rumah, masalah rumah sakit tadi siang rupanya belum selesai. Saat Hyun Jin masuk, Tae-hyung sedang membersihkan makanan yang tumpah di lantai dengan wajah ditekuk Hyun. Jin mencoba mencairkan suasana dan meminta maaf lagi. Besan, soal tadi aku benar-benar minta maaf. Aku cuma panik. Oh iya, apa kamu baik-baik saja setelah jatuh tadi? Sepertinya bakal memar. Besan, kalau orang minta maaf, ya dimaafkan dong. Tapi Tae-hyung yang harga dirinya sudah hancur lebur, langsung meledak. Maaf apa? Karena cinta pertama tiba-tiba datang, maka aku dan bayi dianggap seperti barang bawaan, lalu dijejalkan ke dalam kamar. Atau, jangan-jangan, pas aku pikir kamu lagi sibuk kerja, ternyata kamu lagi asyik pacaran sama cinta pertama? Sampai bayi terluka pun, kamu gak bisa dihubungi. Hyun Jin kaget dan membantah keras. Bukan, tadi aku benar-benar sibuk bekerja. Tae-hyung yang sudah dikuasai cemburu dan rasa inferior makin sinis. Apanya yang gak benar? Di depan cowok itu kamu bahkan gak bisa ngomong sepatah kata pun. Kenapa? Kamu malu membesarkan bayi di depan cinta pertama yang hebat itu? Hyun Jin mulai emosi. Jangan bicara sembarangan tanpa tahu apa-apa. Membesarkan Woo-ju sama sekali tidak memalukan buatku. Lalu, kalimat pamungkas yang menunjukkan isi hati Tae-hyung yang sebenarnya keluar. Kalau begitu, apa aku yang memalukan? Hyun Jin terdiam sejenak, lalu membalas kesal. Besan, kenapa sih kamu sinis banget? Keduanya sama-sama lelah. Tae-hyung akhirnya memilih masuk ke kamar dan membanting pintu. Merasa sumpek di rumah, Tae-hyung kabur ke studio milik temannya. Wajahnya kusut. Teman-temannya yang melihat itu langsung bisa menebak. Ada yang tahu kenapa kakak ini marah-marah terus. Pasti gara-gara wanita yang tinggal bareng dia itu kan? Moodnya naik turun banget, bisik teman-temannya. Jun yang bingung bertanya, loh, bukannya kalian berdua hidup rukun dan damai? Tae-hyung langsung ngomel panjang lebar. Damai apanya? Kapan sih renovasi ini selesai? Tinggal di sudut rumah kayak pengemis sama wanita aneh itu. Bikin aku tersinggung dan meledak-ledak gak jelas. Jun yang tahu persis kalau temannya ini sedang cemburu, memancingnya. Jadi, sebenarnya kamu tersinggung di bagian mana? Dengan nada frustrasi, Tae-hyung akhirnya mengaku, "Hei, aku bahkan sampai ketemu cinta pertama wanita itu." Di saat Tae-hyung lagi asyik meluapkan rasa cemburunya, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ada pesan masuk dari fotografer perfeksionis, Amy Cho. Pesan itu singkat tapi sukses. Bikin jantung Tae-hyung copot. Kamu bahkan belum mencetak fotonya. Duh, gara-gara insiden Woo-ju di studio dan drama cemburu ini, Tae-hyung benar-benar lupa soal ujian fotografinya. Hyun Jin yang lagi pusing soal masalah rumah, malah makin dibuat overthinking oleh sahabatnya. Seon, sebagai sahabat yang instingnya tajam layaknya detektif, Seon langsung menyoroti kelakuan aneh Tae-hyung. Logikanya gini ya, kata Seon bersemangat. Kalian tinggal serumah, kalau terus-terusan canggung, ya harus diselesaikan. Tapi jujur deh, cowok yang tinggal sama kamu itu mulai mencurigakan. Oke lah, dia kesal gara-gara harus sembunyi dan jatuh memalukan. Tapi kenapa dia sampai semarah itu lihat cowok lain? Seon mencondongkan tubuhnya, menatap Hyun Jin lekat-lekat. Jangan-jangan setelah insiden malam panas kalian waktu itu, dia mulai melihatmu sebagai seorang wanita? Hyun Jin langsung gelagapan dan salah tingkah. Dia menyuruh Seon berhenti kebanyakan baca novel web
karena pilihan katanya terlalu provokatif. Hyunjin mati-matian menyangkal, tapi jauh di dalam hatinya, omongan Seon pasti bikin dia makin kepikiran. Sementara itu, mari kita intip sedikit behind the scene di studio fotografer perfeksionis. Amy Chu, ternyata ada plot twist lain di sini. Manajer Jo yang selalu setia menemani Amy, ternyata adalah suaminya sendiri yang sedang dalam proses cerai. Percakapan mereka benar-benar campuran antara urusan profesional dan drama perceraian rumah tangga yang absurd. Percakapan mereka campuran antara urusan profesional dan drama perceraian rumah tangga yang absurd. Manajer Jo heran kenapa Amy Chu repot-bripot meloloskan Taehyung yang jelas-jelas lupa bawa pulang kameranya. Tapi Amy Chu santai saja, malah memberi selamat atas pengunduran diri manajer Jo. Lucunya, saat Amy menyuruh Jo segera menandatangani surat cerai, manajer Jo menolak mentah-mentah. 20 tahun aku hidup menderita bersamamu, mana sudi aku tanda tangan begitu saja. Aku harus dapat kompensasi, pembagian harta, sampai hak milik rumah. Dan jangan harap kamu bisa ketemu anjing kita, omel manajer Jo. Amy Chu dengan dinginnya membalas, aku nggak mau lihat anjingnya, cepat tanda tangan saja, atau gugatan hukumnya bakal lebih lama. Tapi yang terpenting, Taehyung lolos wawancara. Taehyung datang kembali ke studio Amy Chu tanpa membawa Wooju. Amy Chu dengan nada sedikit menyindir bertanya, apakah Taehyung sengaja meninggalkan film dan kameranya supaya Amy yang mencetak fotonya? Taehyung tentu saja langsung panik meminta maaf. Tapi begitu hasil fotonya ditunjukkan, suasananya berubah. Amy Chu menggelar foto-foto jepretan Taehyung yang ternyata isinya adalah Wooju dan Hyunjin. Amy Chu yang biasanya dingin, tiba-tiba tersenyum penuh arti. Kamu terpilih karena foto ini. Ada kasih sayang yang terkandung di dalamnya, kata Amy. Di foto ini ada istri atau pacar? Tanyanya sambil menunjuk foto Hyunjin. Taehyung langsung panik. Bukan kok. Amy Chu tertawa. Ada pepatah yang bilang, penyangkalan yang terlalu kuat itu justru sebuah pembenaran. Taehyung mati-matian mengelak, tapi Amy Chu memberinya satu nasihat yang menohok tepat nusuk ke hati Taehyung. Lensa itu tidak bisa menipu. Bagaimana caramu memandang? Dengan hati seperti apa kamu memotretnya? Tanpa kasih sayang, pemandangan seperti itu tidak akan muncul. Kamera, pada akhirnya, adalah hatimu. Kata-kata itu mengiang di kepalanya. Sepanjang jalan pulang, apakah tanpa dia sadari, dia benar-benar sudah menaruh hati pada Hyunjin? Di rumah, Hyunjin sibuk mencari cara untuk berbaikan dengan Taehyung setelah pertengkaran hebat mereka. Dia sedang merapikan baju-baju saat tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul. Saat Taehyung pulang, Hyunjin langsung melancarkan aksinya. Besok mau pergi berkemah bersama, tawar Hyunjin. Taehyung jelas kaget. Tiba-tiba, Hyunjin menggunakan senjata pamungkasnya, kata dokter. Cuaca lagi bagus. Pas banget buat jalan-jalan bawa Wooju. Lagi pula, dokter bilang, Wooju butuh perhatian yang cermat dari para pengasuh. Kan, kamu ingat kan? Mendengar alasan yang sangat masuk akal itu, ditambah hatinya yang masih berbunga-bunga habis, dipuji fotografer dan dibilang punya kasih sayang, Taehyung pun setuju. Di kepalanya, dia sudah membayangkan momen kemah yang estetik, syahdu, dan romantis. Hanya ada dia, Hyunjin, dan Wooju, layaknya keluarga kecil yang bahagia. Eits, tapi tunggu dulu, ekspektasi Taehyung hancur lebur seketika saat hari-hari tiba. Alih-alih kemah eksklusif bertiga, Hyunjin ternyata mendaftarkan mereka ke acara kemah gabungan dengan keluarga-keluarga lain yang anaknya super banyak dan super berisik. Rencana liburan tenang dan romantis Taehyung pun sirna seketika diganti dengan jeritan bocah-bocah di alam liar. Niatnya mau healing, tapi yang ada malah feeling lelah. Begitu sampai di lokasi kemah, Taehyung kaget. Karena ternyata pesertanya banyak banget anak kecil. Lebih parah lagi, ternyata dia nggak sejago itu pasang tenda. Sementara tetangga sebelah tendanya sudah berdiri tegak dan estetik. Taehyung masih bergulat dengan pasak dan tiang. Setelah tenda akhirnya berdiri dengan susah payah, Taehyung cuma bisa menggerutu. Aku resmi benci berkemah. Suasana makin keruh pas Taehyung nggak sengaja menguping obrolan Hyunjin sama tetangga. Dia cuma dengar sepotong kalimat Hyunjin, dia tuh bukan keluarga, cuman orang asing yang sebentar lagi bakal pergi. Dek! Hati Taehyung langsung retak. Dia merasa cuma dianggap beban sementara. Saking kesalnya, dia nggak mau ikut makan barbeque dan malah menjatuhkan piring pas mau disuapi Hyunjin. Gara-gara keributan itu, Hyunjin kesal dan pergi jalan sendirian sambil angkat telepon dari Yunsong. Sialnya, dia malah tersesat di hutan pas hari sudah gelap. Di tenda, Taehyung baru sadar dari tetangga kalau dia salah dengar.
Ternyata Hyunjin sebenarnya bilang kalau dia merasa kehilangan karena Taehyung akan pergi. Dan diam-diam dia sangat mengagumi betapa hangatnya Taehyung pada Wooju. Panik luar biasa. Taehyung langsung lari mencari Hyunjin. Dia menemukan Hyunjin yang kakinya terkilir tepat saat hujan turun deras. Saat mereka berteduh berdua, suasana jadi sangat emosional. Taehyung jujur kenapa dia benci hujan. Aku selalu menantikan seseorang saat hujan. Tapi harapan itu nggak pernah terwujud. Setelah insiden hujan-hujanan di hutan, Taehyung akhirnya menggendong Hyunjin pulang. Di tengah suasana romantis, Hyunjin mulai memancing perasaan Taehyung. Meskipun wajahnya galak, tetap saja khawatir. Dia malah menyuruh Hyunjin buat gemukin badan karena rasanya enteng banget pas digendong. Di momen inilah Hyunjin mengusulkan status baru, berteman. Karena umur mereka sama, Hyunjin merasa lebih enak kalau mereka bicara santai. Awalnya Taehyung jual mahal, tapi akhirnya dia luluh juga. Ya sudahlah, lakukan sesukamu. Hyunjin jawabnya pasrah. Sejak saat itu, panggilannya bukan lagi besan yang kaku, tapi sudah lebih intim. Tapi kebahagiaan itu cuma sebentar. Begitu sampai di rumah, Yunsong sudah menunggu. Suasana langsung jadi awkward parah. Taehyung disuruh masuk duluan, sementara Hyunjin diantar Yunsong ke rumah sakit untuk urus kakinya. Besoknya, di hari Minggu, ketegangan makin memuncak. Taehyung bangun-bangun sudah melihat Hyunjin dandan cantik buat makan siang bareng Yunsong. Alasan Hyunjin sih logis. Mau bayar utang budi karena biaya rumah sakit kemarin sudah dibayari si senior. Taehyung yang suaranya sudah serak karena mulai sakit flu, gara-gara kehujanan cuma bisa ngomel. Ya sudah, pergi sana cepat. Padahal hatinya panas banget melihat Yunsong datang menjemput dengan persiapan matang. Bawa boneka buat Wooju, pasang karsit di mobil, bahkan dandan rapi ala masa kuliah dulu. Di restoran, Yunsong benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai cinta pertama. Yang Gisempurna, dia sangat perhatian sama Wooju, tahu cara mendekati anak kecil, dan bahkan bernostalgia tentang betapa populernya dia di kampus dulu. Tapi di tengah kemewahan dan perhatian Yunsong, Hyunjin justru merasa ada yang aneh. 7 tahun itu lama ya. Sisi dirimu yang tidak aku tahu sepertinya sudah banyak muncul. Rasanya agak asing. Aku Hyunjin jujur, ternyata kesempurnaan Yunsong justru bikin Hyunjin merasa canggung. Pikirannya malah terus melayang ke rumah. Sementara itu, di rumah yang sepi, Taehyung benar-benar menderita. Dia makan siang sendirian sambil menahan sakit di sekujur tubuhnya. Untuk mengalihkan rasa sepi, dia melihat-lihat hasil foto kemah kemarin. Dia menatap foto Hyunjin lama-lama, dan kata-kata Emichu kembali terngiang. Kamera adalah hatimu. Tanpa kasih sayang, pemandangan itu tidak akan muncul. Taehyung tersenyum sendiri. Dia sadar, hatinya sudah jatuh sejatuh-jatuhnya pada wanita di foto itu. Di sisi lain, Hyunjin gak bisa tenang. Dia menolak ajakan Yunsong untuk lanjut ke kafe. Firasatnya benar, Taehyung pasti lagi sakit sendirian di rumah. Dia langsung lari pulang dan menemukan Taehyung sudah terkapar lemas dengan demam tinggi sampai 39 derajat. Semalaman, Hyunjin gak tidur. Dia mengompres dan merawat Taehyung dengan penuh kekhawatiran. Begitu fajar tiba, Taehyung akhirnya membuka mata dan melihat Hyunjin masih ada di sisinya. Kenapa telat banget pulangnya? Kamu tahu kan aku benci nunggu? Dia menatap mata Hyunjin dengan sisa tenaganya, lalu kalimat yang selama ini disembunyikan akhirnya tumpah. Aku menyukaimu. Hyunjin, makanya aku terus menunggumu. Taehyung menyatakan cinta saat badannya lagi lemas, keringatan, dan mukanya berantakan banget. Tiba-tiba buyar gara-gara suara bel. Bae Dusik datang mengantar makanan dengan kacamata hitam di dalam rumah biar gaya, katanya. Suasana yang tadinya romantis langsung berubah jadi kaku dan canggung level dewa. Setelah Dusik pulang, Taehyung baru sadar betapa berantakannya dia di depan kaca. Hah, gila ya, aku nembak dia dalam kondisi kayak gini. Padahal diam-diam, Taehyung tersenyum karena semalam Hyunjin sempat bilang, aku tidak akan pergi kemana-mana. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa sangat beda. Hyunjin yang biasanya cuek, sekarang masak bubur dengan gerakan yang kaku banget. Setiap kali ingat kata-kata Taehyung, jantungnya serasa mau melompat keluar. Tapi tugas negara memanggil, ada telepon dari TK Sayat Biol. Wooju sudah bisa masuk hari ini. Karena Hyunjin harus kerja, misi mengantar Wooju diserahkan ke Taehyung yang masih dalam masa pemulihan. Dan ternyata, memakaikan baju kebaya itu lebih susah daripada pemotretan profesional. Butuh waktu 30 menit cuma buat satu setel baju. Sayang Wooju, jangan lihat aku dengan mata berbinar gitu. Aku tetap harus antar kamu sekolah. Sesampainya di daycare, Taehyung sempat dikira ayahnya Wooju. Dia langsung protes.
Duh, dari mana miripnya? Aku pamannya. Tapi, ada satu momen manis saat guru daycare memberi nasihat penting. Katakan padanya, paman akan pergi bekerja. Bermainlah dengan teman-teman, nanti paman akan menjemputmu. Biar dia tidak menunggu tanpa kepastian dan merasa aman bahwa dia akan dijemput. Mendengar kata menunggu tanpa kepastian, Taehyung langsung teringat masa lalunya yang kelam. Dia berlutut, menatap Woo-ju, dan berjanji akan menjemputnya setelah cari uang popok. Pelukan erat dari Woo-ju hari itu benar-benar bikin hati paman yang keras ini jadi lumer. Saking semangatnya melaporkan keberhasilan misi, Taehyung mau kirim foto Woo-ju ke Hyunjin, tapi karena masih agak pusing, dia malah salah kirim foto selfie dirinya sendiri. Dan lebih parahnya, pesannya langsung dibaca read oleh Hyunjin. Apa-apaan ini? Batalkan, batalkan. Aduh, dia sudah baca. Panik Taehyung di rumah. Di kantor, Hyunjin yang melihat foto selfie Taehyung cuma bisa melongo. Seiyan yang hobinya gosip langsung menangkap basah momen itu. Ci, sudah sampai tahap tukar-tukaran selfie ya? Ada apa nih? Akhirnya Hyunjin jujur ke Seyon. Aku ditembak. Sama besan, Seyon langsung heboh. Tapi dia memberikan pertanyaan yang bikin Hyunjin terdiam. Biasanya kalau ketemu lagi sama cinta pertama, perasaan lama bakal muncul lagi secara alami kan? Tapi apakah selama tinggal bareng Taehyung, ada perasaan spesial yang gak pernah Hyunjin rasakan sebelumnya? Hyunjin terjepit. Senior Yunsong itu sangat perhatian dan sempurna, tipe idaman semua orang. Tapi Taehyung, dia adalah orang yang melihat sisi paling rapuh Hyunjin. Orang yang berjuang menjaga Woo-ju bersamanya. Dan orang yang secara terang-terangan bilang kalau Hyunjin adalah yang pertama baginya. Seon terus mendesak Hyunjin soal perasaannya. Dan akhirnya Hyunjin jujur tentang apa yang dia rasakan terhadap Taehyung. Dia itu selalu muncul di saat yang gak terduga dan bikin aku tersentuh. Hyunjin sadar bahwa di balik sifat tajamnya, Taehyung adalah orang yang paling banyak menyimpan luka dan rasa kesepian. Hyunjin merasa mereka sangat mirip, makanya bayangan Taehyung terus menghantuinya. Tapi ada satu kendala besar, Hyunjin belum bisa menganggap Taehyung sebagai seorang pria. Seon pun memberi nasihat telak. Mulai sekarang, anggap dia pria. Nggak mungkin kamu tinggal serumah sama cowok yang suka kamu tapi nggak ngerasa apa-apa. Kecuali kalau di hatimu masih ada si senior. Hyunjin tetap mengelak. Baginya prioritas saat ini cuma dua, Woo-ju dan status karyawan tetap. Cinta, nanti dulu deh. Sementara itu, Yunsong menunjukkan kenapa dia disebut sebagai senior yang sempurna. Saat makan siang di kafe, dia memesan minuman yang sangat spesifik strawberry latte, falling in love dengan krim kocok, Java chips yang digiling 5 kali, saus coklat melimpah, dan puding pisang. Itu adalah minuman favorit Hyunjin. Yunsong mengaku selalu memikirkan Hyunjin setiap kali melewati kafe itu. Bahkan, dia mengaku tidak pernah punya pacar lagi sejak lulus kuliah. Hyunjin sampai bingung harus merespons apa karena Yunsong terlalu rajin menggodanya. Namun, ada satu info penting yang terlepas dari mulut Hyunjin. Masa tinggalnya bersama Taehyung tinggal sebentar lagi karena perjanjian mereka hanya 1 bulan. Mendengar itu, Yunsong tampak lega. Sepertinya dia nggak mau ada pria lain yang berada terlalu dekat dengan Hyunjin. Suasana rumah belakangan ini memang agak beda. Woo-ju sekarang punya radar baru. Setiap kali Taehyung pulang, dia langsung lari ke pintu. Hyunjin pun berusaha bersikap biasa saja. Meski rasa canggung masih menyelimuti mereka, ada momen lucu saat Hyunjin dengan bangganya pamer kalau dia baru saja beli deterjen karena stok di rumah habis. Taehyung yang melihat itu cuma bisa melongo kagum. Wah, besan, kamu keren banget. Padahal cuma beli deterjen. Tapi di mata orang yang lagi jatuh cinta, hal sepele pun terlihat luar biasa. Masalah muncul saat tukang bangunan memberi kabar bahwa perbaikan rumah Taehyung sudah selesai dan dia bisa pindah hari ini. Tapi, bukannya senang, Taehyung malah panik. Dia belum siap pisah dari keluarga kecil ini. Alhasil, saat memeriksa rumahnya, Taehyung mulai cari-cari kesalahan yang gak masuk akal. Wah, wallpapernya kok kayak mengelupas ya? Ubinnya miring nih, apa perlu dibongkar semua? Ini pipa yang pecah sudah kering belum? Tukangnya sampai emosi karena Taehyung terus-terusan komplain. Padahal, itu semua cuma taktik Taehyung supaya punya alasan tetap tinggal di rumah Hyunjin lebih lama lagi. Suasana berubah mencekam saat Bae Du-sik memberitahu ada pencuri mesum yang berkeliaran di blok sebelah. Modusnya ngeri. Pencuri itu mengincar rumah yang isinya wanita sendirian dan selalu mengikuti korbannya di jalanan gelap. Taehyung langsung kepikiran Hyunjin yang sering pulang malam. Dia pun mengirim pesan bertubi-tubi. Cepat pulang, jangan telat, ada polisi di depan villa.
Di kantor, Hyunjin yang sedang asyik membalas pesan Taehyung langsung digoda habis-habisan oleh Seyan. "Cie, ini pesan dari besan ya? Kalian berdua ini sebenarnya ada apa sih?" Hyunjin cuma bisa mengelak meski wajahnya nggak bisa bohong kalau dia merasa diperhatikan. Malamnya, ketakutan Hyunjin jadi nyata. Dia merasa diikuti seseorang di gang kecil yang lampunya mati. Dia berlari ketakutan sampai akhirnya Taehyung muncul. Taehyung ternyata sudah menunggu di HT karena khawatir. Sambil menenangkan Hyunjin yang gemetaran, Taehyung mulai melancarkan drama barunya soal rumah. "Duh, rumahku wallpapernya hancur, ubinnya berantakan, pipa belum kering. Sepertinya aku harus tinggal di sini lebih lama lagi." Hyunjin yang polos cuma bisa setuju saja. Lalu, Taehyung memberikan hadiah perlindungan, semprotan merica self-defense spray. Tapi, dasar Taehyung, niatnya mau pamer cara pakai, dia malah menyemprot matanya sendiri. "Ah, mataku, nggak kelihatan. Hyunjin, tolong." Momen romantis pun berubah jadi komedi darurat. Hyunjin sibuk membilas mata Taehyung dengan air sambil ngomel, "Kenapa disemprot ke muka sendiri sih?" Setelah drama mata perih selesai, suasana kembali hening. Saat Hyunjin mau beranjak, dia tiba-tiba terpeleset. Dengan sigap, Taehyung menangkapnya. Mereka bertatapan sangat dekat, persis seperti adegan drama yang sering Hyunjin tonton. Taehyung menatap Hyunjin dengan serius, mengabaikan rasa perih di matanya. Dia mengulangi kata-katanya yang sempat dianggap angin lalu oleh Hyunjin. "Mulai sekarang, anggaplah aku sebagai pria." Hari yang ditunggu tiba, rapat besar antara Pangan BS dan tim Emichu, tapi bukannya bahas bisnis. Suasana malah pecah saat rekan kantor Hyunjin, terutama Gu Yujung, menyadari sesuatu. Ternyata Taehyung adalah pria lobi dan Hyunjin adalah wanita lobi yang videonya sempat viral. "Wah, jadi kalian berdua beneran suami istri?" tanya Gue Yung heboh. Hyunjin panik dan langsung membantah. Akhirnya, rahasia pun terbongkar kalau mereka adalah besan ipar. Tapi bukannya tenang, orang-orang malah makin curiga. "Besan tapi kok panggil sayang? Besan tapi kok tinggal serumah? Ini sih fix lagi PDKT." Celetuk mereka. Yunsong yang mulai gerah langsung berusaha menengahi biar rapat bisa lanjut secara profesional. Ketegangan berlanjut saat sesi makan-makan. Yunsong mulai mengeluarkan jurus senior hebat. Dia sok perhatian bilang ke Taehyung, "Tolong jagain Hyunjin ya, dia itu aslinya ceroboh banget dari zaman kuliah." Taehyung gak mau kalah. Dia menegaskan kalau dia tahu banget hal-hal pribadi Hyunjin karena mereka tinggal bareng dan sangat akrab. Suasana makin panas saat Yunsong dengan santainya membersihkan noda di bibir Hyunjin. Taehyung pun tak mau kalah. Dia membalas dengan menyinggung soal insiden intens mereka kemarin, soal semprotan merica. Bahkan, di bawah meja, Hyunjin sampai harus menendang kaki Taehyung supaya dia berhenti bicara aneh-aneh. Persaingan berlanjut ke arena bowling. Kali ini, Taehyung menang telak. Saking senangnya, dia langsung refleks memeluk Hyunjin. Momen itu benar-benar bikin Yunsong panas hati, tapi kesenangan Taehyung gak lama. Pas mau pulang, manajer Jo tiba-tiba menyeret Taehyung kembali ke studio karena alasan pekerjaan darurat. Ini jelas taktik supaya Yunsong punya kesempatan mengantar Hyunjin pulang sendirian. Taehyung cuma bisa pasrah melihat Hyunjin masuk ke mobil Yunsong dengan perasaan gak rela. Di dalam taksi, manajer Jo memberikan wejangan yang sangat dalam buat Taehyung. Dia bilang dalam cinta itu cuma butuh satu hal, waktu timing. Kalau waktunya nggak pas, semuanya sia-sia. Lihat aku melewatkan waktu untuk memperbaiki hubungan sampai akhirnya kami cerai. Curhat manajer Jo. Sementara itu, Yunsong membawa Hyunjin ke tepi sungai Han untuk melihat kembang api janji yang sempat tertunda 7 tahun lalu. Di sana, mereka akhirnya bicara jujur. Hyunjin mengaku kalau alasan dia kabur dulu bukan karena nggak suka, tapi karena harga diri. Waktu itu dia sangat miskin dan tinggal di rumah semi basement. Saat Yunsong mau mengalah soal beasiswa, Hyunjin merasa kemiskinannya ketahuan dan dia merasa malu. Dia memilih bohong dan pergi pelatihan bahasa hanya untuk menjaga harga dirinya. Yunsong tersenyum lega. "Aku juga takut kamu lari dariku kalau aku terlalu tahu rahasiamu." Mereka akhirnya saling melepaskan beban masa lalu di bawah indahnya kembang api. Setelah malam yang mengharukan, Hyunjin sampai di depan rumah. Taehyung meneleponnya, memastikan apakah dia sudah sampai dengan selamat karena dia merasa cemas. Tapi, saat Hyunjin hendak masuk, jantungnya hampir copot. "Loh, kok pintunya terbuka?" gumam Hyunjin ketakutan. Dia ingat jelas sudah mengunci pintu sebelum pergi. Apakah ini ulah pencuri misterius yang dibicarakan orang-orang? Atau ada sesuatu yang lebih ngeri lagi di dalam sana?